Ya, selamat malam Bapak Ibu, selamat berjumpa dalam program Q&A Keluarga Indonesia Bahagia. Nah, malam hari ini kita akan banyak tanya jawab dan narasumbernya saya mau cerita sedikit ya. Bapak Ibu kan sering tuh dengar saya saksian ya bahwa anak-anak saya dapat beasiswa dari kelas 3 SMP sampai lulus kuliah. Itu beasiswanya 8 tahun. Sekolah gratis, asrama gratis, tiap bulan malah dikasih uang saku $1.200 ya di Singapura. Sekarang semuanya sudah lulus dan semuanya sudah bekerja. Termasuk yang paling kecil sudah 2 tahun lulus. Nah, tapi juga kalau pernah dengar kesaksian saya, anak saya nomor 1 pernah punya masalah itu gigit temennya dan cukup sering. Bahkan pernah tetangga itu telinganya digigit sampai bermasalah. Kami harus membawa ke dokter dan sempat ada ancaman somasi. Anak nomor 2 hampir aja nggak naik kelas karena game addicted. Nah, saya tulis di buku saya atau dalam kesaksian saya sering bahwa kami ada masalah itu kami konsultasi dengan psikolog. Nah, malam ini ya. Malam ini psikolognya yang waktu itu menangani anak-anak saya ya, itu yang kita hadirkan ya. Saya pencet dulu ya. Selamat malam Ibu Herianti. Selamat malam Pak Jarod, apa kabar? Baik-baik, selalu baik ya. Bapak Ibu, nama lengkapnya adalah Dr. Herianti Satyadi, MSI, PSI ya, hamba Tuhan juga aktif di Wanita Bijak Nasional ya. Tapi yang pasti psikolog, konselor, setahu saya nama lembaganya I Love My Psychologist ya Bu ya. Iya betul. Iya, I Love My Psychologist gitu ya. Dan ada kantor praktek masih sama Bogor dan Kelapa Gading? Iya, sama masih. Iya, ada tempat konsultasi jadi Bapak Ibu bisa kalau emang perlu konseling. Konselingnya, konsultasinya meliputi apa aja, Bu? Ya, biasanya sih masalah keluarga, Pak. Hmm. Anak-anak bermasalah, pernikahan. Anak bermasalah karena orang tua bermasalah. Hanya gitu. Anak bermasalah, orang tua bermasalah, penjurusan. Ya, mau Nah, masuk anak kebutuhan khusus. Iya, ya. iya. Oke, nah Ibu Erianti, malam ini kita bincang-bincang dengan saya. Setelah itu nanti kita buka pertanyaan dari peserta. Nah, kita langsung aja mulai ya. Saya ingin tanyakan ini pandemi ini kan luar biasa ya. Oke, sebentar saya sapa dulu juga ada Pak Roni Daud Simeon. Ya, selamat malam Pak Roni Daud. Masih mute, Pak. Mute. Ini Pak Roni Daud ini ada di mana ini? Kayaknya bukan di Jakarta nih kalau lihat background-nya. Enggak, Pak. Baru selesai IG Live dengan Pak Yoyo. Jadi saya langsung di sini. Di kantor? Nah, ya. Di kantor? Pak Yoyo. Oh, oke. Dan nanti baru Kamis ini saya berangkat ke Amerika, Pak. Wush, mantap. Dah ini yang udah kebal COVID nih, yakin kemana-mana ini. Mau punya cucu, Pak. Anak saya mau melahirkan. Wah, mantap, mantap. Selamat malam juga Pak Erik. Shalom, selamat malam Pak Jarod, Pak Roni. Ya. Selamat malam Pak Erik. Shalom, selamat malam. Pak Erik dari Bandung. Oke, kita lanjutkan ya perbincangan kita. Saya dengan Ibu Herianti. Shalom, Bu. Shalom Pak Roni. Selamat malam. Ya, terima kasih. Mau belajar banyak ini dari Ibu nih. Ya. Nah, selamat ya, mau cucu ya. Ya, opa kecil katanya. Jadi opa kecil. Ya, terima kasih. Lanjut Pak Jarod. Oke, ya. Ibu Herianti, ini hari-hari ini pandemi COVID luar biasa ya. Saya juga termasuk merasakannya karena anak saya juga sempat isolasi mandiri di rumah. Nah, tapi yang saya mau tanyakan adalah COVID yang berlarut-larut ini, kalau yang Ibu jumpai, ya, atau mungkin secara teori, gangguan kesehatan jiwa apa yang paling banyak terjadi, Bu?
kesehatan jiwa mental atau kesehatan orang bilang sekarang bukan gangguan jiwa ya, istilahnya lebih keren kesehatan mental gitu. Ya. Biasanya sih mulainya stres lah ya. Stres yang berkepanjangan kan ujung-ujungnya ke depresi. Dari mulai kalau yang lebih ringan khawatir kali ya. Kecemasan Ya. yang terus-menerus juga bisa menjadikan depresi ya Bu ya. Iya betul. Kecemasan yang ya tidak kan ini kan kelihatannya nggak ada ujungnya ya. Gitu. Karena diperpanjang terus waktu untuk pembatasan sosial ini membuat orang tuh suka jadi kalau nggak tahu pasti ujungnya kan begitu. Kesiapan mental dia untuk menghadapi situasi seperti itu tuh kadang-kadang orang kalau nggak tahu ujungnya di otak kita kan begitu, kalau ada sesuatu yang kita perlu tahu tuh kita perlu tahu ujungnya apa sih akhirnya gitu. Nah kalau kita nggak dikasih tahu biasanya sangat lemah ininya daya tahannya terhadap tekanan. Jadi kalau misalnya ada perpanjangan lagi di luar kesiapan dia untuk menghadapinya, itu langsung tekanannya jadi jauh lebih berat dari yang pertama. Kalau pertama mungkin dia di PSBB, lalu di PPKM, nanti apa lagi gitu. Ya kan? Apalagi kalau keputusannya ditunda-tunda ya. Iya. Ada isu. Iya. Nah, ketidakpastian itulah yang membuat kesehatan mental gampang terganggu. Makanya Tuhan selalu janjikan yang pasti-pasti. Oke, kalau soal PSBB, pembatasan berskala besar dan sebagainya, itu kan kebijakan pemerintah yang memang juga kalau nggak pasti membuat orang makin stres atau misalnya dijanjikan ini enggak. Tapi di luar itu yang bukan pemerintah adalah COVID-nya sendiri. Ya, COVID-nya sendiri kan orang udah sempat, waduh, tenang, udah turun, muncul Delta. Muncul lagi Kappa. Terus ini, ya itu tadi membuat orang nggak tahu, ini kapan berhentinya nih varian barunya muncul terus. Jadi orang makin parno, makin khawatir, makin ya bahkan ada, saya kemarin Bu ketemu seorang ibu, dia nanya saya, sekarang mungkin saya tanyakan ke ibu aja nih, anaknya ini di rumah itu tidak ada yang ada gejala. Jadi nggak ada yang batuk, nggak ada, semuanya sehat. Tapi dia punya anak perempuan, itu di kamar terus. Bahkan jangankan keluar rumah, nggak keluar kamar. Makanan minta diantar, taruh depan kamar. Nanti anaknya keluar, disemprot-semprot dulu pakai, ya memang desinfektan yang aman untuk makanan. Terus dia masuk, dia makan. Dia selesai makan, piringnya taruh di luar kamar. Jadi sampai seperti itu. Ini termasuk level berapa itu Bu kalau misalnya orang mengalami gangguan, kan bukan hati-hati lagi ya. Ini kan sudah parno ya, udah maksudnya ketakutan yang sangat berlebihan. Ya sebenarnya sih gangguan itu udah ada dari sebelumnya ya. Nggak mungkin tiba-tiba itu. Itu gangguan kecemasan yang akhirnya dia menarik diri dari lingkungan sosial terdekatnya. Itu udah mulai dari awalnya Pak, udah ada ketakutan. Mungkin dia ada dua, ketakutannya terhadap orang atau ketakutan terhadap kuman-kumannya gitu. Jadi reaksinya tuh reaksi mengucilkan diri namanya. Takut mati, takut ketularan, tapi serumah itu sering nggak ada yang, ya dia mungkin baca lagi kan, oh ada OTG, jangan-jangan mamanya OTG. Enggak Pak, itu biasanya sih udah dari awal ya. Kita memang mendeteksi anak-anak dengan problem masalah perilaku sehari-hari itu salah satunya suka mengucilkan diri. Nah itu biasanya orang tua nggak aware, itu adalah sebuah masalah perilaku yang menuju penyimpangan setelah dia mencapai usia selesai masa remaja. Jadi karena sebelumnya sudah ada masalah perilaku mengucilkan diri ini, begitu ada COVID, ini hanya kayak trigger aja ya? Ya, dan dia punya alasan yang kuat untuk melakukan hal itu. Oke, nah sekarang itu yang termasuk parah. Tapi parah nggak parah kan sebenarnya penanganannya serupa ya, cuma level juga penanganannya. Menghadapi anak seperti ini gimana Bu?
ya agak sulit ya, tapi dia tetap harus ditembus gitu. Orang tuanya harus memberikan dia rasa aman dulu. Cuman itu udah terlambat kalau dia umurnya udah 20 lebih ya. Umur berapa itu anaknya? Iya, udah pemuda sih kalau yang saya nggak lupa umurnya, tapi bilang anaknya udah pemuda, udah kuliah, berarti 20 lebih. Ya, memang masalah-masalah perilaku yang ada di masa anak-anak ya, kalau tidak diselesaikan dengan tuntas sebelum masa remaja, dia sudah masuk dewasa muda itu, maka itu sudah menjadi gangguan klinis namanya, sudah terjadi abnormalitas. Nah, itu yang orang tua jarang pahami, sehingga masalah perilaku sehari-hari itu biasanya diatasi dengan pendisiplinan yang keras atau diabaikan atau permisif aja gitu, sehingga perilaku yang bermasalah itu terus-menerus berlangsung tanpa ada intervensi. Nah, setelah dewasa baru muncul masalah itu menjadi klinis. Kenapa? Karena setelah dewasa kan ada tuntutan ya, di usia dewasa orang kan diminta untuk bisa bertanggung jawab untuk dirinya, bisa mandiri, bisa membangun hubungan sosial, bisa bekerja. Nah, dia nggak bisa. Nah, itu baru orang tuanya ngerasain, oh ini anak saya bermasalah ya. Padahal tuh problem itu udah ada sih secara skala kecilnya di masa-masa sebelumnya. Mungkin di usia SD mungkin udah ketahuan gitu anaknya itu sulit bergaul, mungkin suka mengecilkan diri. Nah, itu dianggap kebanyakan orang tua nggak aware ya Bu ya. Iya betul. Dianggap itu biasa, dulu bapaknya begitu gitu. Biasanya ibu-ibu ngomong begitu. Nah. Jadi ya kayak gitu. Akhirnya setelah masa dewasa memang gejala-gejala klinis atau abnormalitas di psikologi kita memang pelajari itu gangguan-gangguan klinis itu memang dideteksinya di usia dewasa muda, di usia 20 sampai 22. Pas masa-masa kuliah ya, nggak punya teman, mengundurkan diri atau pemberontak, mulai komunikasi sama orang tuanya. Betul. Bahkan yang kayak schizofren, gangguan kepribadian ambang itu munculnya semua di situ, dan kebanyakan yang kena anak laki-laki. Wow. Karena banyak, waduh nggak tahu tuh kenapa. Karena tuntutan sosial terhadap anak laki-laki itu lebih tinggi, lebih kuat, lebih tinggi. Dari orang tuanya juga ya, kamu anak laki-laki nggak boleh nangis, kamu anak laki-laki nggak boleh cengeng, kamu anak laki-laki nggak boleh ini, nggak boleh itu. Lama-lama dia enakan jadi perempuan ya. Betul, makanya kecenderungannya sekarang kan gitu. LGBT kan anak laki loh, pengen jadi anak perempuan lebih banyak. Iya, dia kelaminnya laki-laki, tapi dia membayangkan pengen jadi perempuan, orang tuanya nggak ada, diam-diam pakai baju perempuan. Sehingga LGBT laki-laki lebih banyak daripada LGBT perempuan. Datanya begitu ya, Bu ya? Betul. Oke. Nggak usah susah-susah, Pak. Misalnya kalau dia udah lulus kuliah nih, yang anak perempuan diem di rumah karena udah lulus itu nggak ada masalah. Biasanya orang tuanya nggak gitu repot gitu dibandingkan anak lakinya udah lulus, udah sarjana, belum kerja. Nah itu kan mereka menghadapinya dengan cara yang berbeda tuh. Kalau yang anak laki ditanya, kamu kok belum kerja sih? Kan udah lulus gitu. Tapi kalau anak perempuannya belum kerja, biar udah lulus, nggak ada tekanan gitu untuk harus kerja gitu. Ya bantu-bantu mama di rumah boleh masih gitu kan, sambil nunggu dijemput sama pangeran berkuda putih. Nah, oke. Menghadapi hal-hal seperti itu yang bisa muncul, kita sekarang mundur ke belakang. Di dalam keluarga, parenting untuk anak usia dini sampai SD kali ya, apa Bu yang harus kita perhatikan sebagai orang tua supaya hal-hal itu tidak terjadi? Kalau saya udah dari pengalaman saya dari praktek udah hampir 30 tahun ya Pak ya, saya melihat banyak sekali orang tua tuh yang nggak siap jadi orang tua. Mereka nggak tahu apa yang harus mereka lihat pada anaknya, apa yang mereka harus berjaga-jaga dari apa gitu. Dan
dan gejala-gejala apa itu yang mereka harus waspadai gitu. Saya melihat usia perkembangan orang tuanya juga masih muda waktu itu kan, ketika anaknya baru usia 5, mungkin mereka baru usia 30. Mereka sedang membangun hubungan dengan pasangan, sedang sulit-sulitnya, mungkin lagi bertengkar, terus banyak bertengkar antar pasangan, terus mereka lagi membangun ekonominya. Banyak sekali persoalan-persoalan yang mereka sedang hadapi, sedangkan anaknya di situ sedang bertumbuh dengan banyak sekali problem. Sebetulnya problem-problem itu terjadi untuk membentuk anak itu bertumbuh dengan sehat ya, dengan pandai gitu. Kalau nggak ada masalah kan juga anak orang kan nggak bisa jadi pinter gitu kan. Nah itu proses bertumbuh yang sulit itulah yang saya lihat ya, kemungkinan besar terjadi masalah penyimpangan perilaku di usia dewasa, kemudian dimulainya dari situ. Jadi apa yang orang tua lakukan, sebetulnya orang tua tuh sebelum jadi orang tua tuh harus sudah sehat mental dulu gitu. Jadi menurut saya kalau ada pendeta-pendeta yang mau menikahkan pasangan-pasangan itu harusnya memperhatikan itu dengan seksama. Jadi kalau orang mau menikah dia pasti mengharapkan punya anak, dan orang-orang itu harusnya sudah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Oke, ya, jadi persiapan memang orang tua kalau kita mau dagang belajar dagang, mau jadi pendeta sekolah teologi ya. Tapi mau jadi orang tua kita nggak sekolah, mau jadi suami kita nggak sekolah. Iya, harusnya ada ya Pak ya. Ya, kebanyakan kan berharap bahwa proses alamiah atau pendidikan di keluarganya cukup. Nah, masalahnya dia mungkin juga lahir di keluarga yang tidak ideal ya, keluarga broken home. Dalam parenting dia juga dikebukin sama ayahnya. Dalam pernikahan dia lihat ayahnya KDRT kepada ibunya, dan kadang orang aneh ya, manusia itu kayak aneh. Dia lihat ayahnya gebukin ibunya dan dia lihat itu nggak seneng. Tapi yang nggak seneng itu terus diikuti. Jadi orang kayak mewarisi sesuatu yang dia pun tahu nggak baik, kayak orang hidup tanpa sadar mewariskan. Itu ya. Saya bisa jelaskan begini, karena ganti peran Pak dia. Saya pernah ketemu satu kakek lagi nganter anaknya ke TK, dia konsultasi sama saya, dia tanya, kenapa ya anak saya laki-laki katanya. Saya heran lihatnya, waktu dia pacaran, dia itu sangat support sama pacarnya. Pacarnya itu jadi seorang penyiar TV terkenal katanya gitu. Jadi dia antarlah pacarnya tuh dari rumahnya di Sentul, pacarnya di Jakarta, dia ke Jakarta, ngantar pacarnya ke studio, pulang nganterin balik. Dia sangat mendukung pacarnya itu berkarir. Jadi setelah menikah, karir yang masih sama, di perusahaan yang sama, di TV yang sama, tapi dia melarang pacarnya ini untuk terus berkarir. Dia heran, kenapa ya Bu? Katanya. Saya bilang sekarang dia bukan pacar lagi, dia istri, dan dia sudah jadi suami, beda peran sekarang. Nah, sama tadi Bapak kan bilang, yang ini dia lihat bapaknya pukulin ibunya, dia kan jadi anak, dia tuh takut, dia nggak mau itu terjadi. Nanti kalau dia sendiri jadi suami, dia punya irasionalitas yang sama dengan bapaknya tentang istri. Gitu. Kalau tentang ibu beda, dia tidak pukul ibu, tapi dia pukul istri. Irasionalitas itu belief-belief yang diyakini ayahnya diturunkan ke dia, diwariskan, diajarkan. Dan seperti seorang laki-laki yang melakukan kekerasan kepada wanita, itu kan juga sebenarnya sebuah bentuk gangguan kesehatan mental. Ya. Dan itu diwariskan karena walaupun dia sebenarnya awalnya nggak suka, tapi begitu dia berperan menjadi seorang suami, dia berperan seperti ayahnya dulu gitu ya.
Ya, karena dia punya namanya cognitive style, cara berpikir yang sama yang diturunkan waktu dia jadi anak dari ayahnya, cara pandang ayahnya kepada istrinya. Jadi setelah dia jadi suami, maka dia pakai sepatu ayahnya, tanda petik gitu. Wow, cognitive style. Oke. Nah, Ya. kalau sekarang untuk menyembuhkannya, untuk merubahnya, cognitive style-nya harus dibongkar, Pak, diganti software-nya, perubahan diganti paradigma. kontennya, ganti kontennya dengan kebenaran yang baru. Firman Tuhan, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain, ya itu. Jadi perubahan, makanya kita berkata berubahlah oleh pembaharuan akal budimu gitu ya. Betul, Sehingga betul. kamu mengerti mana yang baik, mana yang benar, mana yang sempurna. Di luar itu kayaknya ya akan terjadi dari generasi ke generasi, perilaku diwariskan dari kakek ke anak ke cucu. Ya, di otak kita ini ada sistemnya, ada kontennya. Gitu. Sistem itu yang kita sebut pola, karena itu terus dipakai kan. Makanya kita sebut pola pikir, itu karena berpola. Nah, lalu pola itu muncul di dalam pola perilaku, dan itu juga berpola. Jadi orang tua yang punya pola perilaku bukan negatif ya, dia punya irasionalitas peran gender. Jadi peran gender perempuan harus begini, seorang istri harus begitu, laki-laki harus begini. Nah, itu semuanya itu pola-pola itu ya dimasukkan di dalam kehidupan anak-anaknya pada saat dia mendidik keluarganya, itu diserap sama anaknya. Nah, itu jadi cognitive style anaknya. Nanti anaknya dengan style yang dia dapat dari ayahnya akan mencari data-data baru yang sama seperti seekor ayam diajarkan makan jagung. Nanti seumur hidup dia akan cari jagung juga. Oke, itu berarti ada pola pikir kognitif, ada konten. Nah, yang lebih mudah dirubah konten atau pola atau dua-duanya harus dirubah? Dua-duanya harus dirubah. Pertama, yang mudah mungkin kontennya dulu ya. Yang mudah kontennya dulu, karena pola itu harusnya dapat pencerahan seperti Paulus ketemu terang di Damsik itu, langsung seketika. Lalu perubahan itu disetujui, maka dia akan mencari pola-pola baru. Karena manusia nanti akan menemukan pola-pola yang dia harus ganti itu dari dirinya sendiri. Kita paling bantu awalnya. Kita tunjukkan yang ini salah, harus pola yang baru. Lalu pola-pola yang lama yang tersembunyi itu, yang kata Korintus itu harus pengenalan, harus dirobohkan, itu benteng-benteng itu yang tahu cuma dia. Oke, nah bicara pola, merobohkan benteng-benteng yang dibangun oleh manusia dan menaklukkannya pada Kristus. Nah, tapi kalau kita bicara ini dulu, pola itu saya hubungkan lagi sekarang ke peristiwa traumatis atau pandemi ya. Yang menjadi shock terapi untuk orang mau berubah pola, bahwa pola pikirnya yang misalnya selalu perfeksionis karena memang juga seorangnya melankolik, atau pola pikir yang sebuah pola hidup bahwa ya ini biasa kok karena yang lain juga melakukan, berarti polanya udah dipengaruhi dengan nilai hidup bahwa semua orang juga selingkuh kan, kalau suka sama suka kan nggak apa-apa, berarti ini pola tapi ada hubungan sama nilai. Nah, yang membuat orang itu kayak istilahnya tuh gedebrak ganti pola gitu. itu biasanya kalau secara ya bisa secara rohani, bisa secara psikologis. Apa ya Bu yang mendorong orang itu mau berubah pola? Peristiwa-peristiwa traumatis. Bisa ya, peristiwa traumatis ya. Kena COVID hampir mati gitu. Ya. Near death experience itu sangat ampuh mengubah perilaku, pola pikir orang. Karena kalau sudah polanya berubah kan nanti dia baru belajar itu cari konten kan, dia pengen tahu misalnya karena sakit hampir mati, terus dia mau ganti pola hidup sehat, pola pikir yang berbeda bahwa makan tidak untuk enak tapi untuk sehat. Lalu dia baru cari konten, baru cari belajar.
Betul. Seiring dengan pelajaran yang didapat, hidupnya berubah. Ya. Oke. Ya benar. Gitu. Pendeta-pendeta atau rohaniwan-rohaniwan yang khotbah mingguan itu atau khotbah di YouTube harian itu berusaha mengganti konten. Hopefully berharap orang yang mendengar mau ganti pola. Tapi itu sulit, gitu. Makanya perlu doa dan puasa juga. Perlu doa, puasa, dan penderitaan. Kena aniaya. Karena perubahan pola pikir itu anugerah loh, Pak. Nggak semua orang bisa ganti polanya secara radikal. Seumur hidupnya tuh dia itu aja. Saya ingat nih, mungkin saya dulu orang yang dari temperamen dasar seorang sanguin, yang kecenderungannya memang easy going, kalau makan ya makan enak, kalau cara hidup ya happy way, kalau kolerik kan my way, kalau phlegmatic easy way gitu, kalau sanguin kan happy way, makan ya cari makan yang ya hidup sekali, makan yang enak lah, sakit ya diobati gitu kan. Kalau lagi ke Kalimantan ya cari biawak, lagi ke mana lagi cari otak kera, lagi ke Solo ya cari guguk. Itu bener-bener udah pola pikir, pola hidup saya. Ya itu pola hidup lahir dari pola pikir. Nah, sampai saya diabetes. Waktu gula saya 400, ditakut-takutin sama dokter, nanti kamu impoten. Nanti gigimu habis, matamu buta gitu. Wah, takut saya. Nah, itu memang betul sih, dari ketakutan itu bisa merubah pola pikir. Nah, sekarang dari ketakutan bisa merubah pola pikir. Nah, sekarang saya kembali ke COVID, Bu. Orang COVID ini kan banyak ketakutan, takut mati, takut ketularan, takut ini kapan berhentinya. Apa yang kita harapkan dari sisi perubahan yang baik dari peristiwa pandemi ini, Bu? Yang kita harapkan seharusnya terjadi gitu. Ya, saya lihat sih banyak perubahan perilaku ya yang terjadi ya. Mereka perilaku bersih sehat, mereka udah mulai adopsi cuci tangan, terus makan sehat, pakai masker. Lumayan ya, pemerintah bisa memaksa rakyatnya memakai masker itu dalam jangka waktu 1,5 tahun. Budaya pakai masker itu udah mulai, saya lihat udah mulai banyak diturutin itu dilakukan. Terus saya lagi melihat budaya tidak mudik nih, berhasil nggak? Itu tahunan kan, itu udah bertahun-tahun terbentuk, terus pemerintah mulai bilang tidak boleh mudik gitu. Atau mereka punya ketaatan sampai di mana gitu. Tapi efek-efeknya akhir-akhirnya kita lihat kayaknya belum begitu berhasil. Begitu masih banyak korban kan setelah Lebaran, setelah Natal, setelah liburan panjang lah, mereka lakukan hal yang dilarang. Saya yakin ketakutan itu harus ada korban ya, baru mereka mau belajar. Tapi ya ketakutan yang dikelola dengan baik ya, Bu ya. Ketakutan sih selamanya untuk mengubah perilaku efektif sampai munculnya satu peristiwa atau satu hal yang mereka percayai bahwa yang dia takutkan awal itu bisa diatasi. Misalnya takut COVID gitu, terus jadi saya nggak pergi-pergi. Tapi setelah saya vaksin, saya rasa vaksin ini bisa mengatasi ketakutan saya yang lagi itu. Saya akan mengulangi perilaku yang dulu saya give up dan saya lakukan lagi gitu, karena saya udah punya antinya gitu. Misalnya Pak Jarod sakit diabetes, takut ini nggak bisa ini. Wah, nanti kalau dibilang nanti ada vaksinnya, kamu diabetes itu bisa sembuh bisa gitu. Makan ini aja, pasti balik lagi cari biawak lagi. Kan orang-orang gitu. Tapi kalau ada kesadaran bahwa yang saya bilang itu kayak anugerah, itu ada kesadaran, itu akan
selamanya. Gitu. Jadi apapun tawaran yang lain itu dia nggak akan balik lagi ke sana. Nah, berarti kalau sekarang ini ketakutan-ketakutan yang sedang terjadi di masyarakat karena COVID mesti diarahkan pada kesadaran. Nah, sekarang saya bawa itu kepada keluarga. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua ya atau kepada untuk diri sendiri gitu ya. Tetapi kalau kita bicaranya parenting kepada orang tua ya kepada anaknya supaya ya kan Alkitab berkata bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tapi kan kita harus membawa proses ini pada kebaikan. Ya. Nah, jangan sampai ketakutan menjadi gangguan kesehatan mental, tapi ketakutan menjadi merubah paradigma, merubah gaya hidup, merubah perilaku. Nah, sekarang dalam konteks orang tua kepada anak, apa yang bisa dilakukan orang tua kepada anak pada konteksnya pandemi ini? Kalau konteks pandemi, saya rasa ini adalah sesuatu yang fatal ya. Kita nggak bisa bermain-main dengan konsekuensinya gitu. Jadi kita harus bisa memberikan, memastikan bahwa itu tercegah gitu. Jadi jangan sampai, biasanya orang tua yang mau anaknya berubah itu harusnya memberikan kesempatan untuk berhadapan dengan konsekuensi. Jadi jangan dicegah terus, jangan dilarang terus, tapi izinkan mereka ngalamin, ada konsekuensinya, nanti belajar dari konsekuensi. Tapi kalau dalam konteks pandemi rasanya nggak bisa. Saya mesti dorong orang tua untuk bisa memberikan pengertian berulang-ulang apa itu yang sedang kita hadapi sekarang. Jadi memang pengasuhan yang membuat anak cerdas itu dari setiap masalah yang mereka hadapi, mereka jadi tahu itu apa, dan mereka mengerti. Cuma butuh waktu ya, butuh kesabaran, butuh kemauan dari orang tuanya juga untuk cari tahu apa yang dia harus bagikan ke anaknya gitu. Karena kalau orang tuanya sendiri nggak ngerti, dia bilang, pokoknya kamu dengar aja kata mama. Pokoknya kamu nurut aja kata papa. Pokoknya kamu kalau mau selamat nurut. Gitu. Mereka sulit gitu. Apalagi pokoknya ya. tambah diancam lagi, mau mati pergi loh. Iya. Iya. Saya lagi dampingi satu keluarga, anaknya umur 20, 17, dan 14. Mereka semua berontak. Karena orang tuanya bilang, kamu nggak boleh pergi. Lihat mama papa juga nggak pergi. Itu bahaya. Gitu. Mereka tetap mau pergi. Marah dilarang itu. Terus saya bilang kasih ngerti dong. Kasih ngerti apa lagi katanya. Jelasin itu apa yang terjadi, contoh-contohnya. Bukan dengan nada menakut-nakuti ya. Tapi kasih lihat ini benar-benar ada gitu. Faktanya ada, bahayanya ada. Memang rasanya kita bisa validasi perasaan mereka terkekang. Anak-anak umur segitu kan butuh hubungan dekat dengan teman-teman kan. Gitu. Sama-sama merasakan kesulitannya, sama berempati dengan kehilangan kesempatan untuk bertemannya, itu kita nggak boleh abaikan. Jangan bilang, cuma teman aja, kamu mau korbanin nyawa untuk ketemu teman. Gitu. Itu kan nggak relevan buat dia gitu. Kalau dia bilang, saya rela mati buat ketemu teman. Ya, namanya nggak anak segitu gitu kan. Kita sadar karena mengerti gitu kalau kamu pengen ketemu teman tuh sangat desperate kan, mami ngerti, mami merasa sedih sama-sama kamu kenapa harus ada gini, peristiwa ini terjadi pada saat kamu usia segini. Nah, hal-hal itu membuat mereka terbuka pikirannya karena mami tahu saya ya gitu, papi ngerti ya gitu persoalan saya ya, baru ajak mereka bersama-sama menghadapinya dengan sikap yang sama gitu. Nah, itu namanya datanglah pengertian. Kayak anak bungsu yang lagi duduk di kandang babi itu come to himself. Lalu sadarlah dia gitu. Gitu. Oh iya ya, ngapain saya di sini ya gitu. Nah, itu mesti dibagikan gitu. Dan menurut Amsal itu bisa diajarkan gitu. Membuat kesadaran. Menimbulkan kesadaran. Itu kesadarannya sebetulnya ada di dalam. Diam-diam dia tahu ada sesuatu yang memang saya harus berkorban, saya harus hindari. Gitu.
tapi itu tidak di-hone, tidak dipanggil keluar. Dan kesadaran itu bisa justru hilang ketika dia mulai disalahkan, yang muncul malah pemberontakannya, ya. Betul, betul. Karena itu yang maju kan emosinya, amigdalanya. Oh. Saya mau apa gitu. Jadi nggak mikir, neokorteksnya nggak kepake gitu. Apalagi anaknya tipe kontra ya. Iya. Saya punya anak 3, yang 1 kontra. Salah ngomong dikit yang muncul kontranya dulu. Oh iya, Bapak punya anak lengkap itu. Ya, ini boleh ada pertanyaan, Bu. Nih, gimana cara menghilangkan ketakutan ketika mendengar berita yang ada di media atau di WA grup yang selalu menyedihkan? Iya sih, beritanya meninggal. Si ini kena, si itu kena. Apalagi kalau malah betul keluarga kita ada yang kena, ya. Gimana cara menghilangkan ketakutan akibat berita-berita itu? Ya, mungkin ketakutan sih nggak bisa dihilangkan ya. Reaksi takut terhadap peristiwa kematian itu adalah hal yang wajar yang ada di dalam diri manusia. Yang perlu kita lakukan adalah pertama, jangan terus-menerus ada di dalam rasa takut itu. Itu yang pertama. Jadi jangan terus-terusan dihayati. Wah, ini orang mati ya, masih muda ya, matinya mengenaskan lagi. Dia nggak bisa napas, oksigennya bagaimana. Lalu digali, diteliti, itu mendetail cara matinya, menakutkannya kayak gimana, itu nggak usah. Nah, dengan berita itu, yang penting bagaimana kita meningkatkan diri untuk lebih berwaspada, lebih waspada terhadap apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah apa yang sudah si mati itu lakukan. Kena di mana, dia kenapa gitu. Soal mati hidup itu semua ada di tangan Tuhan ya. Kita nggak bisa bilang, wah saya jaga-jaga supaya jangan mati. Ya, kita tahu Tuhan yang menentukan. Terus kita, itu yang kedua ya. Jadi pertama kita jangan terus-terusan merenungkan yang mati ini. Itu. Jangan cari-cari juga berita-berita yang serem-serem. Gitu. Banyak orang yang ngumpulin berita kematian, Pak. Dia, wah makin lama makin deket gitu. Nggak usah gitu ya. Pokoknya ya mati sama Tuhan. Gitu. Saya serahkan sama Tuhan hidup saya. Gitu. Tapi saya tidak mau mati cepat-cepat gitu. Oleh sebab itu saya jaga diri saya. Buatlah penjagaan, cek setiap hari. Apa yang sudah saya lakukan sudah cukup apa belum. Lalu belajar dari si mati itu apa yang dia lengah gitu. Kalau kita udah siap kita bisa lebih percaya bahwa kita bisa lebih baik gitu kan keadaan kita. Terus yang ketiga ya renungkan hal-hal yang baik gitu, yang positif. Gitu. 1.000 direbah di kiri, 10.000 di kanan. Saya yakin yang di tengah-tengah itu pasti juga ketakutan. Bayangin 1.000 rebah, 10.000 kiri kanan. Pasti dia juga takut gitu, karena jangan-jangan saya gitu. Tapi kita harus percaya kalau Tuhan bilang enggak, ya enggak gitu, tenang aja. Yang penting saya menjaga diri, saya pakai masker seperti apa yang dianjurkan pemerintah. Pemerintah kan wakil Tuhan gitu ya. Saya ikutin apa yang diperintahkan secara logika. Saya ada di tempat yang benar, di tengah-tengah ini. Saya tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Ya, saya tuh, Ibu tadi bilang ada orang yang ngumpulin tuh berita mati. Saya itu, Bu. Tahun lalu itu mulai dari Maret itu kan teman-teman kita dipanggil Tuhan ya. Nah, saya juga tadinya tuh nggak sengaja ngumpulin, tapi kan saya orang yang khotbah keliling ke semua gereja, semua sinode, semua kota. Jadi orang itu begitu ada yang kena masuk rumah sakit, itu pasti bahkan kadang ada yang japri ke saya, dipanggil Tuhan japri ke saya gitu. Sampai nih ini gereja kan besar, ada rayon, ada cabang gitu ya. Itu rayon yang lain itu tahu kalau ada yang mati dari saya gitu. Bahkan akhirnya dari Litbang Sinode GBI ya, itu ngubungin saya, Pak, saya minta dong datanya di GBI yang mati siapa aja. Siapa saja di kota mana, cabang mana gitu. Saya punya daftarnya lengkap, Bu. Jangan, Pak, jangan itu yang dikumpulin.
Sampai saya dibilang Mossadnya COVID. Yang orang lain belum tahu udah tahu gitu. Tapi terus jujur ya saya akhirnya sampai saya stres sendiri. Saya stres sendiri. Terus akhirnya saya putusin, udah dah kalau ada terima berita saya hapus aja udah. Saya terima pokoknya dulu saya simpen, saya catat Bu, sampai saya catat, bahkan saya bikin kayak mencoba tracing. Si ini meninggal, berarti kan ketemu si ini loh. Itu kan sebelumnya retret itu. Waduh Bu, itu sampai saya punya buku Bu, buku orang-orang mati. Tujuannya apa? Nah, dulu ya udah macam-macam deh, tapi akhirnya ya singkat cerita sampai pada titik di mana udah nggak bisa nyatet lagi karena saking banyaknya awalnya. Kedua, saya juga jadi pusing karena jadi kayak sampai diminta masuk ke litbang. Nah, saya stop dah, habis itu stop. Ini beberapa sinode carinya saya semuanya gitu ya. Jadi saya stres ya, stres sih, nanti kayak capek sendiri gitu, sendiri. Nah, terus memang saya juga pernah sih, saya tidak PCR, jadi saya nggak bisa mengatakan bahwa saya kena COVID. Tapi dari gejalanya, saya demam, saya batuk, saya kehilangan rasa, saya mual, saya pusing, demam yang sampai 39 derajat, yang dikompres juga nggak turun. Nah, saat itulah saya mulai saya udah berkali-kali sih menghadapi kematian ya, kayak hampir mati di ombak laut, di kapal karam, di perang Aceh, perang Jailolo, dan pergi ke sana. Tapi waktu COVID itu ya benar-benar kayak sempat takut sih jujur, tapi ketika puncaknya itu, ketika betul-betul begini, kalau saya mati kan masuk surga ya, tapi istri saya siap nggak saya mati? Anak saya siap nggak ya? Gitu. Saya tuh bertanya-tanya gitu sepanjang malam. Itu pas yang demamnya paling puncaknya. Kayaknya istri saya siap deh saya mati gitu ya. Anak saya udah lulus semuanya. Ya kalau gitu nggak apa-apa lah Tuhan kalau saya mati. Disitulah imunnya naik. Nah, waktu saya bilang ya udah nggak apa-apa deh kalau saya mati, saya pun juga nggak apa-apa juga gitu. Itu justru membuat saya nggak takut lagi karena ketakutan yang paling tinggi kan mati. Ya. Jadi ketakutan, kalau tadi Ibu di awal program ini bilang orang itu takut karena nggak tahu ujungnya. Nah sekarang ujungnya kan sakit tuh ujungnya mati. Lalu kita udah nggak takut lagi sama mati gitu kan. Bahkan sempat berpikir begini. Jadi saya kayak bincang-bincang dengan Tuhan. Tapi kalau saya mati kayaknya surga yang rugi loh Tuhan. Siapa yang ke pedalaman? Siapa yang bangun sekolah? Jadi kayaknya itu namanya proses bargain. Jadi kayaknya Tuhan masih butuh saya nih. Jadi mulai dari pasrah mati, lalu mulai punya keyakinan bahwa kayaknya Tuhan masih butuhkan saya gitu. Nah, yang lebih saya takutin kalau saya harus membandingkan nih, Maret tahun lalu saya mengalami itu, dengan Juni ini anak saya kena COVID, saya lebih takut waktu anak saya kena. Jadi waktu anak saya kena, lalu sesak nafas, hari yang keempat sesak nafas, saturasi dari 99 ke 92, lalu pada puncaknya itu dia di kamar mandi pingsan, lalu bangkit lagi, lalu jatuh. Nah waktu jatuh yang kedua itu saya ngelihat bagaimana dia geletak di lantai, dipanggil nggak noleh, udah kayak benar-benar maaf kayak mati gitu. Tapi terus dia gerak gitu. Saya bilang, Levin, kalau kamu dengar suara papa kamu ngerespon gitu. Dia ngerespon gitu. Lalu saya bimbing nafas, bimbing duduk. Aduh, tapi itu nggak menyelesaikan ketakutan karena besoknya dia batuk 24 jam nggak berhenti. Kita nggak bisa tidur. Malam-malam ketika batuknya berhenti, istri saya tenang. Aduh, udah nggak batuk tuh berarti bisa tidur dia. Istri saya tidur. Saya mikir nih, dia nggak batuk. Jangan-jangan saya naik ke atas, saya intip itu di jendela gitu. Orang mati sama orang tidur beda mukanya gitu. Untung dia pasang nyalain lampu walaupun sedikit. Saya lihat begitu mukanya, pucat apa enggak nih? Kalau pucat saya dobrak pintu nih, berarti mati gitu kan. Sampai saya begitu. Itu begitu saya lihat mukanya merah, oh enggak, dia bahkan ada gerak sedikit, oh dia tidur berarti bukan mati gitu. Nah, itu saya terus terang jujur susah sekali mengatasi ketakutan kehilangan. Saya nggak takut mati, tapi saya berpikir anak saya mati, itu saya takut sekali. Dan kembali lagi, mungkin saya berbagi cerita, kali ini saya berbagi ya gimana mengatasi ketakutan. Kembali lagi saya bargaining sama Tuhan. Saya kayak tawar-menawar dengan Tuhan malam itu. Tuhan,
Saya melayani udah cukup. Mungkin upah saya udah banyak. Bukan sombong, tapi kayaknya saya cukup pelayanan deh. Tapi anak saya belum, Tuhan. Kalau saya boleh nawar, Tuhan, kalau harus ada yang mati, aku aja yang mati, Tuhan. Saya siap mati, anak saya hidup. Saya sampai bilang begitu sama Tuhan malam hari itu. Terus saya doa, saya bisa tidur. Jadi seandainya anggap aja betul-betul akan ada yang mati, Tuhan mungkin akan jawab doa saya yang diambil, anak saya hidup. Karena saya takut sekali kehilangan anak. Saya lebih tidak takut saya mati. Karena pernah menghadapi akan mati. Nah, ini saya berbagi, tapi saya ingin tanyakan kepada Ibu dari sisi seorang konselor, seorang psikolog. Apakah ini bisa menjadi sebuah kayak model menghadapi ketakutan? Dalam arti titik terjauhnya. Jadi kalau orang itu misalnya punya utang, titik terjauhnya apa? Ya dibunuh. Saya pernah punya utang sih, saya pernah punya utang dan saya diancam akan dibunuh. Berarti titik terjauhnya dibunuh. Kalau gitu saya nggak mau dibunuh. Supaya nggak terjadi, saya hadapi. Waktu saya hadapi, saya malah diciduk, dibawa ke markas, mau dibunuh. Lalu saya bilang begini, kalau saya dibunuh, ya saya mati. Saya nggak bisa bayar utang. Kalau kamu nggak bunuh saya bisa bayar. Udah, kamu pilih aja, terserah dah gitu. Jadi saya menghadapi ketakutan tertingginya, yaitu dibunuh. Saya malah datengin. Tadinya saya menghindar ditagih, sekarang saya datengin. Waktu datengin, betul-betul diancam dibunuh. Nah, waktu diancam, saya bilang begitu. Kalau saya dibunuh, saya nggak bisa bayar lagi. Kalau kamu biarkan saya hidup, saya bayar kamu. Lalu disuruh bikin pernyataan, tanda tangan segala macam, ya saya tanda tanganin lalu dilepas gitu ya. Jadi kayak terjauhnya apa, saya siap di situ, baru saya berusaha supaya nggak terjadi gimana ya gitu. Ya, berarti berani menghadapi kemungkinan terburuknya ya. Memang itu ya ujungnya. Jadi harus tahu ujungnya. Kalau udah tahu ujungnya dan siap menghadapinya, nggak usah takut. Kan Tuhan udah kasih tahu, kamu mati cuma satu kali, sudah itu kamu dihakimi, sudah itu aja yang kamu perlu tahu. Udah. Kalau udah nggak takut, udah beres, nanti dihakimi juga udah kedapatan oke, ya sudah hadapi saja segala sesuatu, nggak usah masalah. Memang antara posisi yang sekarang sampai ujungnya, memang ada perjalanan, rasa takut pasti ada dalam hidup manusia ya. Nah ini sebelum saya baca pertanyaan, saya lanjutkan. Saya berbagi tadi kenapa waktu anak saya sakitnya udah nyap-nyapan begitu, saya itu berdoa kayak berbargain sama Tuhan, saya rela deh saya yang mati gitu. Saya tuh ingat Musa. Musa itu kan pernah mimpin bangsa Israel di mana Tuhan marah dengan bangsa Israel dan Tuhan mau hukum bangsa Israel. Terus Musa itu kan berdiri di hadapan Tuhan antara yang sudah kena tulas sama yang belum. Lalu Musa itu bilang begini, Tuhan, aku aja yang mati. Saya aja yang mati gitu. Jangan bangsa itu. Dan Musa bilang begini, karena kalau bangsa itu mati, nanti Tuhan diomongin orang dunia. Ya Yehova Tuhan, nggak berhasil bawa ke Kanaan. Dibawa dari Mesir, disembelih di padang gurun. Nanti orang bicarain Tuhan gagal. Jadi daripada diomongin begitu, aku yang mati biar bangsa itu hidup. Tapi Pak Jarod salah belajar. Pak Jarod mesti belajarnya sama Abraham. Gimana tuh? Musa tuh waktu Musa. Abraham anaknya dibawa ke gunung ya disembelih. Iya. Kalau Musa waktu dia ngomong begitu sama Tuhan, dia tahu persis dia nggak akan dibunuh, dia nggak akan mati. Tapi kalau Abraham makanya saya begitu, Bu. Abraham waktu angkat pistol, dia udah tahu, dia nggak tahu kalau itu bakal di stop. Kalau Musa, saya yakin waktu dia ngomong gitu, dia tahu dia nggak akan diambil sama Tuhan. Ya sih, saya waktu baca Musa gitu ya mau tahu endingnya sih, tapi ingat aja cerita itu. Gitu. Oke, ya kita lanjutkan pertanyaannya. Ada yang bertanya dua lagi. Mohon arahannya Bu, bagaimana kami menghadapi anak yang mentalnya sebagai korban, selalu negatif, suka menyalahkan diri sendiri. Anak kami memang lahir dengan tinggi badan yang kurang, pendek ya, dia merasa jadi beban ortu dan belum bisa menerima diri sendiri. Sebetulnya sudah banyak nasihat yang kami sampaikan, tapi belum bisa mengubah mentalnya. Oke. Ya.
Ini anak ibu nih atau bapak ya? Anak ibu yang bertanya ibu ya. Ibu Wiwin. Sebetulnya dia bukan mental korban. Awalnya sih dia mungkin rendah diri ya. Dia nggak bisa terima kondisi fisiknya. Memang untuk mungkin ini anak laki ya. Nggak ada. Nggak ada cluenya. Biasanya kalau badan pendek itu yang jadi masalah buat anak laki. Ketubuhan itu penting buat anak laki. Nah ini nanti biar cari cewek yang lebih pendek gampang. Kalau dia sudah pendek, cari yang lebih pendek susah. Iya benar. Ya apa? Dunia dan lingkungan sosial mengharapkan laki-laki harus lebih tinggi dari perempuan. Nah, mungkin ini sudah terpupuk dari masih kecil ya, Bu ya. Gitu. Jadi anak ibu ini punya perasaan rendah diri, not okay dengan dirinya, dengan fisiknya. Lalu dia mengadopsi mental korban, artinya saya memang nggak bisa, saya memang bermasalah, dan saya selalu salah. Nah, itu juga mental seorang anak itu sebetulnya tumbuh dari bagaimana dia diperlakukan. Jadi kalau dia diperlakukan sebagai sebagai orang yang penting, sebagai orang yang berarti, sebagai orang yang dikasihi, tentu perlakuan yang dia hadapi itu berbeda dengan anak yang dianggap nggak penting gitu, yang dianggap anak yang menyusahkan atau anak yang tidak menyenangkan gitu ya, dihindari, misalnya diajak ngomong juga nggak dilihat mukanya gitu. Jadi apa yang dia tampilkan sekarang adalah hasil dari proses yang panjang yang dia alami ketika dia masih anak-anak. Gitu. Jadi kalau bagaimana sekarang ibu mau mengubah mentalnya, nggak bisa pakai nasihat, Bu. Gitu. Tapi perlu empati sama dia. Mungkin ibu mesti minta kembali atau tarik kembali kata-kata perlakuan yang waktu dulu yang ibu lakukan dengan cara yang sehingga dia mempunyai mental seperti ini sekarang. Itu dulu ya. Jadi apa yang pernah ditanam dulu ya harus dibongkar lagi. Nah, sementara anak ini juga perlu dapat konseling ya dari pihak lain. Ibu nggak bisa nasihatin dia, kenapa? Karena ibu adalah bagian dari masalah dia gitu. Jadi orang yang pernah menanamkan kata-kata yang negatif, terus mau nasihatinnya dengan cara yang positif untuk menghilangkan gejala yang di depan ini nggak bisa, gitu. Karena akarnya belum diberesin. Nah, biasanya masalah mental ini adanya di akar dari bentuk pertumbuhan di usia sekitar 5-8 tahun, itu masa anak-anak besar, di mana anak-anak itu sudah bisa mengingat dengan persis, tapi dia belum bisa punya nalar yang cukup untuk bisa menilai maksud baik di dalam pengasuhan orang tuanya. Jadi kalau ada kata-kata negatif, dia langsung merasa ini negatif, ini jahat, ini mama nggak sayang dan sebagainya. Nah itu usia itu tuh sangat krusial ya. Jadi menurut saya tuh usia-usia itu di mana orang tua banyak yang nggak inget gitu, dulu dia ngomong apa gitu sama anaknya, itu muncul sekarang gitu. Biasanya di usia selesai 18-19 ya, disitulah muncul lagi hal-hal yang sudah ditanam di masa itu. Dalam hal-hal yang itu negatif, munculnya negatif juga sekarang gitu. Dan yang si orang tua itu nggak sadar, nggak ingat, masa kayak gitu aja, atau saya nggak pernah ngomong begitu gitu ya. Nah itu memperburuk. Jadi kalau anak mau mengemukakan sesuatu, bicara dulu, kamu pernah ngomong gini atau saya diperlakukan kayak gitu, ibu nggak usah ragu-ragu, langsung bilang, oh apakah saya pernah melakukannya, oke saya mau minta maaf, boleh saya tarik kembali gitu. Nah, sekarang ibu mulai mengatakan hal-hal yang baru supaya
kognitif kontennya itu bisa diisi dengan hal-hal yang baru. Oke, terima kasih. Saya mungkin meminta bantuan tambah dari Pak Roni Daud ya, bisa ya Pak Roni ya, tambahan ya. Pertanyaan yang tadi, gimana menghadapi anak yang minder karena badannya kurang tinggi gitu. Maksud saya Pak Roni Daud kan punya pengalaman. Iya, iya. Saya memang punya pengalaman sampai akhirnya ketika saya sekolah SMA itu menutupi kelemahan fisik saya harus nampak lebih hebat dari teman laki-laki yang lain. Caranya gimana? Saya tunjukkan bahwa saya laris lah, pacaran, bisa pacaran sama ini, bahkan bisa sekali pacaran 2 orang tanpa diketahui. Ini masa lalu sebelum bertobat, Pak, gitu ya. Jadi memang itu bentuk aktualisasi diri untuk menutupi sebenarnya kelemahan. Tapi bagaimana itu bisa berubah ketika saya menemukan identitas saya di hadapan Kristus. Itu penting sekali ya. Ketika waktu saya bertobat, perasaan itu masih ada loh. Makanya orang berpikir kan begitu bertobat, oh ya jiwa diselamatkan gitu ya. Roh kita memang diselamatkan, udah sempurna, tapi jiwa kita, pikiran, perasaan, kemauan kita kan perlu berproses. Nah itu masalahnya kita di kejiwaan itu gitu loh. Waktu Pak Roni Daud bertobat kan tinggi badannya nggak bertambah. Nggak bertambah. Lah iya. Lalu akhirnya kan masalahnya di pikiran ya. Jadi akhirnya justru yang membebaskan saya itu ketika kita belajar menemukan identitas di hadapan Tuhan siapa kita. Ya, itu bicara dalamnya gambar diri dan sebagainya. Jadi ketika melihat itu dalam Alkitab bahwa siapa saya menurut firman Tuhan, nah itu yang menimbulkan kesadaran baru untuk kita bisa accept diri kita sendiri, penerimaan, mengucap syukur. Lalu kemudian, dan ini tidak boleh berhenti Pak, kalau saya bilang ini sampai sekarang saya terus berproses. Jadi saya belajar ini ya Bu Rianti, saya ini belajar dari anak-anak saya. Ada 2 anak saya, yang satu nomor 2 itu master psikologi di Amerika. Dia sekarang jadi professional counselor di sana. Dan nanti saya ke sana itu karena dia melahirkan di sana. Ya, dia udah kerja di sana. Yang kedua, yang anak saya terakhir pun ambil psikologi juga di sana gitu ya. Tinggal setahun lagi dia selesai. Jadi saya belajar malah dari anak-anak saya, Bu. Nggak salah ya, biaya anak kuliah luar negeri, anaknya ngajar ilmu. Apa yang saya pelajari sekarang? Namanya CBT itu, Bu. Cognitive Behavioral Therapy itu. Perilaku kognitif ya, bagaimana kita itu menolong diri kita atau orang lain dengan cara kita itu berproses merubah pola pikir kita itu. Kan alurnya ya, ini maaf ya Bu kalau saya salah menjelaskan ya, tapi ini yang saya pelajari. CBT itu kan dari apa yang kita lihat dengan indera kita, lalu berespon ke pikiran kita, dari pikiran kita kemudian berespon kemudian ke perasaan kita, dari perasaan menghasilkan respon atau tindakan kita ya, bermula dari yang kita lihat dengan 5 indera kan prosesnya gitu. Nah, itu saya pelajari sampai kenapa saya bisa salah satunya sembuh dari COVID-19 tahun lalu itu karena yaitu. Jadi Pak Jarod tadi ceritakan 21 Maret saya masuk rumah sakit hari Sabtu tuh. Kategori berat karena saturasi oksigen 84, semuanya paru-paru saya sudah putih hasil CT scan, batuk nggak berhenti-berhenti, panas tinggi 39,2. Udah pokoknya saya bukan cuma dikasih oksigen begini, tapi saya dikasih alat bantu nebulizer yang harus dipasangkan, lalu kemudian untuk membuka saluran nafas saya ini. Waduh, udah enak sekali. Besoknya tanggal 22 saya terima kabar beberapa teman-teman pendeta yang saya kenal meninggal dunia. Nah, waktu saya terima kabar mereka meninggal dunia itu langsung di pikiran saya itu muncul, mati kamu, enggak ada harapan kamu. Waduh, itu paling enggak enak itu terus gitu. Tapi puji Tuhan karena belajar CBT ini. Jadi CBT ini sesuai Alkitab ya. Kan berproses ke pikiran saya. Wah, pikiran saya mulai dihantui oleh panah api si jahat itu.
Nah, panah api kan bahasa Yunaninya apa itu? Efesus 6 itu kan belos. Belos itu misil. Ya, misil, peluru kendali, ya. Nah, itu kayak Hamas nyerang Israel pakai misil-misil itu kan. Tapi kan Israel pakai Iron Dome. Sehingga meledak di udara. Nah, saya harus ada Iron Dome ini kan. Caranya gimana? Nah, sebab kalau berproses keperasaan, kalau saya biarkan kan otomatis nanti saya takut, khawatir. Lalu akibatnya imun saya turun ya Bu ya. Lalu akibatnya apa? Respon saya, waduh saya bisa lemah, lalu kemudian akibatnya saya bisa menyalahkan Tuhan gitu ya. Dan imun saya pasti akan menurun. Maka yang saya lakukan adalah begini. Begitu pikiran negatif itu muncul dalam diri saya, intimidasi itu, saya perkatakan firman Tuhan. Spoken word. Ini ampuh banget. Saya yakin ya. Saya percaya tentang kuasa darah Yesus. Kalau ada apa-apa ini, saya sharing ini ya. Kalau ada pikiran negatif, pikiran najis, pikiran kotor, pikiran negatif aja ya. Itu kita mesti turn off, kayak lampu dimatikan. Nah, saya punya pengalaman pakai darah Yesus, Pak Jarod. Saya ngomong darah Yesus gitu. Cak, itu kayak matikan gini, tak gitu. Ya. Saya ya jujur aja, saya sudah ngomong sama istri saya, peperanganku terhebat di pikiran lo sayang, saya bilang gitu. Jadi seringkali kan kalau jalan-jalan ke mall atau apa gitu kan, banyak wanita-wanita itu kepakaiannya nggak bagus lah, kurang lengkap lah, belum selesai ada dipakai gitu kan ya. Nah itu kadang-kala kan bisa ganggu di pikiran. Karena saya sudah terbuka sama istri saya, jadi dia nggak heran kalau saya sebentar-sebentar kok ngomong darah Yesus. Itu saya turn off kan. Nah, tapi saya nggak cukup di turn off. Lalu saya perkatakan firman. Seperti Yesus mengalahkan cobaan iblis itu kan pakai firman. Perkataan firman. Saya berkata begini waktu di rumah sakit. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ucapkan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan ini pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Tuhan telah menyediakan jalan keluar. Saya bisa melewati ini. Saya perkatakan 1 Petrus 2 ayat 24b. Sebab oleh bilu-bilu Yesus Kristus penyakit saya telah disembuhkan. Saya perkatakan Filipi 4 ayat ke-8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, semua yang murni, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji. Itu yang saya pikirkan. Nah, ketika pikiran saya yang terintimidasi, saya mulai pikirkan yang sesuai firman, janji-janji Tuhan, berproses kemudian ke perasaan saya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran saya. Aduh, saya bisa malah bersyukur. Dan responnya apa? Sambil berbaring di tempat tidur gitu, tangan saya angkat, saya bisa memuji Tuhan. All my life you have been faithful. Aduh Pak, hadirat Tuhan bisa terasa itu. Jadi saya berpikir bahwa memang kita harus belief system kita ini harus kita rubah dengan firman. Saya kalau boleh kasih ilustrasi ya. Misalnya ini saya punya gelas isinya air kotor. Ya toh? Lalu kemudian ini ada gelas yang lain yang lebih besar tentunya. Nah, kalau ini kotor, isi air kotor diisi terus dengan air bersih terus-menerus sampai air kotornya ini meluber keluar semua. Yang tersisa kan air bersihnya ini. Di gelas saya ini. Saya percaya ketika kita mulai mengalami pembaharuan pikiran dengan mengisi firman Tuhan. Makanya Alkitab bilang jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Renungkanlah siang dan malam. Itu saya percaya itu akan bisa membersihkan. Seperti Ibu tadi bilang bongkar, ganti softwarenya. Nah itulah caranya saya temukan justru dengan perkataan firman seperti itu. Direnungkan, dimikiri. Jadi saya himbau pada saudara-saudara, jangan cuma mikiri utang. Kalaupun yang punya utang ya. Mikirin firman gitu loh, direnungkan gitu ya. Aduh indah loh mikirin firman itu. Janji-janji Tuhan. Ya, nggak langsung sadek-sadek sih memang. Tapi itu berproses membuat kita jadi kuat gitu. You are what you think. Kita akan jadi sama seperti yang kita pikirkan. Gitu Pak Jarod. Terima kasih. Terima kasih Pak Roni. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Izin bertanya, bagaimana cara menghilangkan rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu benda, misalnya ondel-ondel, padahal anak sudah kuliah. Anaknya udah kuliah, masih takut sama ondel-ondel. Ini namanya fobia.
Oke. Jadi ketakutan yang berlebihan tanpa ada alasan yang kuat karena objeknya itu tidak berbahaya sebetulnya. Nah, sebetulnya ini sederhana aja ya. Mungkin bisa dilakukan dengan teknik desensitisasi. Artinya kita membuat orang itu yang takut itu menjadi tidak terlalu sensitif terhadap objeknya. Pertama mungkin kita kasih lihat gambar ondel-ondel dulu. Yang kecil gitu dari jauh. Lama-lama kita ketemukan sama ondel-ondel yang benerannya tapi dari jauh. Lama-lama dideketin sampai dia siap maju lagi selangkah sampai akhirnya dia mungkin berani menyentuh. Itu memang ada prosesnya. Cuman nggak boleh udah takut lalu dihindarin itu atau ditakut-takutin itu. Sebetulnya ini akarnya sih ketakutan yang ada sebenarnya ketakutan yang lebih abstrak sifatnya ya, tetapi dialihkan ke benda objek yang nyata gitu. Biasanya dia takut mungkin dia takut ada satu peristiwa traumatis yang dia pernah alami, mungkin dia kaitkan dengan ada benda besar gitu. Nah, sekarang untuk bisa menghilangkan rasa takutnya ini yang berlebihan terhadap ondel-ondel secara sederhana itu aja gitu. Jadi kalau memang nggak sampai histeris gitu nggak apa-apa diajak temu sama ondel-ondelnya. Biasanya sih berjarak ya, nanti pelan-pelan jaraknya dideketin sambil ditemenin itu Pak gitu. Karena ondel-ondel kan nggak ya, kalau perlu dibeliin ondel-ondel ya, suruh gebukin di kamar. Bapaknya pakai ondel-ondel suruh pukulin lalu bapaknya jatuh gitu. Jadi jangan bapaknya pukuli anaknya lebih keras, anaknya kalah tambah trauma. Ini sebetulnya harus cepat diberesin ya karena ketakutan itu biasanya merebak, menular. Jadi setelah ondel-ondel nanti dia takut lagi yang lain. Misalnya ondel-ondel itu kan rambutnya kayak berduri-duri gitu. Nanti dia bisa lihat pagar duri takut gitu. Nanti yang mirip-mirip lagi apalagi nanti dia takut juga gitu. Nah, ketakutan itu yang merugikannya itu. Jadi ketakutan itu bisa meluas, bertambah sesuai dengan kemiripan objek yang dia takuti semula. Dan sebenarnya ondel-ondel bukan yang berbahaya ya. Kalau misalnya yang lain kan tadi Ibu sebut istilahnya fobia ya. Kalau trauma itu kan misalnya pernah jatuh dari tangga, terus dia akhirnya trauma jatuh dari tempat tinggi naik jet coaster, kan memang tempat tinggi ada bahayanya. Iya. Kalau trauma memang pernah berhadapan dengan suatu peristiwa atau objek yang benar-benar mempunyai bahaya. Itu trauma fobia, ya. Tapi kalau ini fobia. Iya. Kayak takut kecoa gitu, fobia atau trauma, Bu? Fobia ya. Oh, jadi takutnya takut dengan hal-hal yang nggak menakutkan gitu ya. Masa manusia takut kecoa? Harusnya kecoa takut sama manusia. Kita muncul dia lari. Biasanya fobia itu datangnya dari ketakutan yang sesungguhnya tapi dialihkan ke benda itu. Misalnya contohnya ada seorang anak nih, dia waktu itu mau pup ke belakang, dia nginep di rumah omanya di kampung. Lalu dia ke belakang, dia angkat WC-nya zaman dulu itu mungkin yang belum ada airnya, jadi langsung ke lubangnya. Dia lihat banyak kecoa, lalu dia tutup, dia jijik mungkin ya, dia balik lagi. Dia bilang sama mamanya, saya nggak mau nggak jadi katanya gitu. Kenapa kata mamanya, itu ada kecoanya katanya gitu. Terus mamanya marahin dia, bentak dia gitu. Nah di situ dia takut sama mamanya. Lalu dia balik lagi, dia hadapi kecoa itu. Tapi setelah itu dia takut kecoa. Jadi waktu dia di terapi, dia ingat peristiwa itu. Dan dia takut sama mamanya. Setelah itu dia takut sama mamanya dalam banyak hal. Dan itu dimaknai sama dia itu hormat, padahal itu takut. Karena di belakang mamanya dia ngomongin mamanya habis-habisan. Gitu. Kalau dalam terapi konseling digali akarnya ketemu ya Bu ya? Ya. Dan itu bisa disembuhkan ketika akarnya itu ketemu.
Baik itu akarnya karena peristiwa itu atau dari kecil memang sering kalau nggak mau makan dikasih kecoa, kalau nggak mau makan nanti dibawa ke ondel-ondel. Memang betul-betul dari awal tuh memang sering ditakut-takutin, gimana sekarang nggak takut gitu. Iya, benar. Itu yang orang tua suka lupa gitu. Karena rasa takut itu paling cepat, paling ampuh dipakai untuk mendisiplinkan anak. Oke, nah ini sebelum satu pertanyaan lagi yang tertulis, Ibu Harifanya raise hand. Silakan Ibu, mungkin ada yang mau ditambahkan, di unmute aja. Ya baik, selamat malam. Terima kasih Pak Jarod. Ya. Bu Herianti, sebenarnya masalah anak saya ini, jadi kalau dia melihat ondel-ondel, mungkin kesalahan kami dari kecil. Jadi mungkin juga kebanyakan orang tua seperti yang Ibu bilang tadi, senjata ampuh untuk menakuti anak kecil ya. Nah, ini berkelanjutan sampai dia sekarang sudah kuliah dan jelalahnya ini dia kuliah di psikologi juga. Jadi kadang saya ngomel, saya bilang apa sih yang kamu takuti gitu. Kan dia udah ngerti, sebetulnya udah ngerti bahwa itu hanya inilah ada orang di dalam gitu. Jadi ketika barusan saya tanya, dia bilang gini, saya melihat mukanya nggak suka gitu, apa merasa geli lah apalah. Jadi setiap kalau di depan rumah suka lewat ondel-ondel, dia langsung tutup pintu dan dia kayak deg-degan gitu, Bu. Begitu, Bu. Apakah itu dari awal karena suka takut-takutin sejak kecil, tapi sekarang makanya saya suka ngomel, saya bilang ngapain kamu takut, udah gede orang situ udah ngerti itu. Jadi alasan saya jadi marah, jadinya saya suka bilang udah tua kok malah takut. Jadi dia merasa geli. Itu Bu, makasih. Ya, oke. Ibu mesti ganti cara untuk menolongnya, jangan dimarahin lagi, nanti tambah takut lagi gitu. Jadi memang kalau ketakutan ini kan udah saya bilang tadi irasional ya, nggak masuk akal. Kalau ibu bilang buat apa takut gitu, kamu kan udah gede lah, itu apa itu cuma boneka atau apa sesuatu yang tidak berbahaya. Memang ketakutan ini tidak rasional, memang tidak masuk akal gitu, tapi dia takut gitu. Jadi itu adalah sebetulnya ketakutan yang memang irasional. Yang ibu harus tolong adalah bagaimana dia berhadapan dengan ketakutan itu, karena di dalam diri dia itu tahu bahwa itu tidak berbahaya dan nggak kenapa-napa gitu. Cuma yang dia tidak bisa atasi itu perasaannya itu yang tidak masuk akal, itu dia nggak bisa atasin. Nah, kalau ada orang yang berempati, yang bisa ikut merasakan perasaannya, menemani dia untuk berhadapan dengan objek takutnya, sampai dia bisa memindahkan objek rasa takut dari irasional menjadi rasional, dia akan bisa mengatasinya. Karena logika kita yang Ibu bilang, logikanya nggak masuk akal, itu akal kita itu pinter gitu, jadi bisa menjelaskan kepada kita bahwa itu nggak apa-apa gitu. Dan ketika akal kita yang tadi kata Pak Roni bilang CBT itu bisa menjelaskan bahwa ondel-ondel itu tidak berbahaya, rasa takut yang muncul biasanya itu hilang, udah nggak muncul gitu. Karena pikiran kita memang men-trigger emosi kita. Ketika pikiran kita bilang itu nggak apa-apa, emosinya juga yang muncul nggak apa-apa, itu tenang-tenang aja gitu. Ondel-ondel saya udah tahu siapa dan bagaimana caranya ngadepinnya, saya udah tahu bendanya, saya udah pegang gitu. Nah, untuk seperti itu dia perlu ditemenin untuk berhadapan pelan-pelan gitu. Nah, orang yang bisa nemenin dia itu orang-orang yang bisa berempati, ikut merasakan ketakutannya gitu. Jangan kayak gitu aja masa takut. Dia nggak bisa percaya tuh sama orang yang itu gitu, karena dia tahu ini orang nggak ngerti saya gitu. Jadi kalau ibu bilang oke, saya ngerti deh kalau kamu tuh takut karena mungkin dulu pernah mama takut-takutin, sekarang kita hadapi yuk sama-sama gitu. Nah, beliin gambarnya supaya dia bisa lihat gambar ondel-ondelnya, karena dia nggak suka sama dia nggak suka sama mukanya, suruh dia lihat gambarnya, perhatiin mukanya, nggak apa-apa. Mungkin dia suruh gambar ondel-ondel yang cantik gitu kan. Nah, kalau dia menggambar, itu dia punya power atau kontrol untuk menentukan objek yang dia hadapi itu.
itu jauh lebih powerful nanti buat dia kalau ketemu objek yang sebenarnya. Gitu. Nanti kalau ketemu ondel-ondel, ajak dia berdiri agak jauh, lihat dari jauh. Mungkin ibu suruh tukang ondel-ondelnya diem di situ untuk dia observasi gitu. Nah, dengan begitu dia bisa memindahkan dari tidak masuk akal menjadi masuk akal. Dari irasional jadi rasional. Nah, dengan begitu dia bisa mengatasinya. Kalau ibu kasih firman Tuhan tuh adanya di tempat rasional, di dalam neokorteks di otaknya. Sedangkan rasa takut itu ada di bawahnya. Jadi kalau dia ketemu ondel-ondel, ketemunya yang di bawahnya, belum naik ke atas, belum sempat naik ke atas, dia udah lari duluan. Gitu. Kalau lari itu lebih turun lagi tempatnya, tempat tindakan atau perilaku itu di bawah, di belakang di otaknya. Jadi ibu harus temenin dia untuk naik ke atas, ambil pengetahuan yang dia dapat baru, nah, untuk turun perasaannya yang sesuai dengan pikirannya, lalu tindakannya juga sesuai dengan pikiran dia yang baru itu. Oke, jelas. Ya, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Freni Haloho. Penyebab anak-anak umur 2-3 tahun takut kepada orang yang baru atau selain yang ada di lingkungannya sehari-hari. Apa solusinya, Bu? Ya. Umur 2-3 tahun. Iya. Orang asing berarti, orang yang baru. Ini biasanya mungkin anak ini mungkin nggak sering ketemu orang baru ya, dia diam di rumah aja. Memang dalam situasi pandemi ini mungkin aja itu terjadi. Gitu. Nah, yang pertama rasa takut ini memang dia harus dibiasakan, gitu. Jadi kalau udah kelihatan dia mempunyai gejala-gejala takut pada orang baru. Pertama dia ditenangkan. Biasanya sih nangis ya. Tapi kalau udah nangis itu jangan dipindahin, dibiarin dulu, ditenangkan aja gitu. Intinya sih dia jangan dihindari dari orang baru itu. Biarin aja gitu. Nah, ibu harus tahu bahwa rasa takut itu sebetulnya adalah dipelajari oleh manusia. Rasa takut itu tidak dibawa dari lahir. Ya, karena Adam dan Hawa itu takut setelah dia jatuh dalam dosa. Jadi dia belajar ada pelanggaran, ada sesuatu yang salah, jadi dia takut. Nah, anak-anak kita yang menunjukkan rasa takut itu sebetulnya dia juga belajar. Mungkin belajar dari orang-orang sekitarnya, entah dari kakaknya, ada kakaknya mungkin juga takut sama orang baru. Atau pernah ditakut-takutin, gitu. Ada orang baru yang pernah menakutkan dia, gitu. Mungkin, gitu. Tapi untuk anak-anak masih umur 2-3 tahun ini tidak perlu teknik yang terlalu rumit. Yang penting ibu jangan panik, jangan terlalu memaksa, tenang aja, gendong dia, ajak dia ketemu dengan orang-orang yang baru. Selama ibu tenang, duduk di sampingnya, tidak perlu membujuk, tidak perlu juga marah-marahin, tidak juga perlu bilang, ini anak pinter kok, ayo dong, gitu. Nggak usah, itu dibujuk-bujuk. Nah, bujukan, ataupun ancaman, ataupun kritikan, apapun kata-kata yang keluar dari suara ibu, itu akan menimbulkan rasa takut buat dia. Jadi ibu diam dengan tenang, memeluk dia, menepuk-nepuk kalau perlu. Setelah itu, biarkan dia menguasai rasa takutnya dalam berhadapan dengan orang baru. Lama-lama dia biasa. Gitu. Oke. Kalau boleh nggak terapinya gini? Jadi, kan dia takut sama orang asing. Jadi sekarang dilatih. Tapi ngelatihnya dengan orang asing yang baik. Jadi misalnya belum pernah ketemu tantenya. Tapi tantenya udah diomongin dulu ya, jangan tantenya begitu ketemu langsung atau cubit begitu ya, wah tambah takut dong ya. Kita udah ngomong dulu nih, anak saya takut sama orang asing, nanti begitu ketemu kamu kasih permen atau kamu kasih senyuman atau kamu kasih pita ya, tolong ya gitu. Atau nanti kita ajak dia pergi ke playgroup, ketemu guru sekolah minggu, gurunya juga udah kita tolong nanti ini kasih anak saya ya gitu. Jadi kayak terapi berjumpa orang asing dan dia punya pengalaman.
bahwa banyak orang baik ya gitu, kasih dia boneka, kasih padahal yang ngasih kita gitu. Tapi kita kasih lewat tangan orang lain yang baru, dan dia boleh, itu boleh nggak begitu? Ya, bisa aja sih, cuman nanti jangan sampai dia mengasosiasikan itu orang baru dengan hadiah-hadiah ya. Oh, oke, nggak harus, tapi nggak harus hadiah ya. Misalnya kan bisa senyuman, pujian. Ya. Kan ada yang tetangga, saudara nih, anak kita emang lucu sih, tapi saking gebesnya dicubit ya gitu. Saya sih curiganya anak umur 2 sampai 3 tahun ini Kak, suaranya hilang. Karena kadang-kadang kalau ketemu dia, misalnya bertemu sama dia, orang yang bertemu sama dia langsung nangis, Dok. ya. Aku nggak mau deket gitu. Ya. Nah, terus yang Ibu lakukan apa ketika itu? Tapi kadang-kadang kalau saya sih bisa ya dengan rayuan, pelan-pelan gitu. Tapi kalau orang lain kan nggak tahu dengan seperti itu. Jadi dia bisa jerit-jerit nangis kalau sebelum orang lain itu pergi. Nanti itu ke depannya, Ibu jangan bujuk. Karena bujukan itu bisa jadi trigger buat dia bahwa ini sesuatu yang berbahaya sehingga saya dibujuk-bujuk. Jadi dibiarin aja ya? Dibiarin aja. Nanti dia nangis, Ibu juga jangan pindah. Karena tangisan dia yang jerit-jerit itu mungkin sebuah bentuk kontrol terhadap Ibu untuk mengikuti apa yang dia mau. Tapi tetap di sebelahnya ya, Bu ya? Ya, Ibu tetap duduk di sebelahnya, berlaku ramah. Atau gandeng tangannya bisa ya? Ya, boleh pangku juga boleh. Ibu nggak perlu bujuk-bujuk, nggak perlu ancam-ancam, tidak perlu memberi penjelasan apapun. Diam aja di situ, duduk dan menepuk-nepuk dia untuk tenang. Tanpa kata-kata. Boleh juga ya? Ya, boleh peluk, boleh usap-usap, boleh tepuk-tepuk. Yang penting dia reaksi kita reaksi menenangkan. Jadi jangan bilang, baik kok tantenya, lihat nih dikasih hadiah nih gitu, nggak perlu. Jadi kata-kata itu tuh men-trigger dia makin takut gitu. Iya, makin kita ngomong, makin banyak kita ngomong, rayuan apa ya makin ini dia makin emosi. Ya, makin kayak kita masukin arang ke bara api gitu ya, makin nyala dia gitu. Karena kata-kata itu dia mengartikan bahwa ini sesuatu yang lain daripada yang lain. Kalau saya nggak ketemu dia, mama nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau ibu mulai makin tegang untuk membujuk dia makin tegang juga terhadap orang baru yang dia hadapi. Jadi kalau ibu tenang, jangan suruh berhenti nangis juga jangan. Ya, nangis sehat ya. Ya, itu nggak lama kok. Itu nggak lama. Kalau ibu praktek terus tiap hari, paling lama itu 10 hari deh. Hilang udah kebiasaan itu. Jadi Bu, begitu anaknya takut, teguhkan dan kuatkan hatimu. Teguhkan dan kuatkan hatimu. Ya. Berdiam dirilah. Ya. Terima kasih, Dok. Oke, ya. Pertanyaan lagi masih ada nih ya. Shalom, selamat malam. Mengapa setiap mau presentasi di depan tiba-tiba tidak bisa percaya diri? Padahal saya sudah mempersiapkan semuanya dengan baik dan di awal pembukaan sudah baik, tapi sering tiba-tiba jadi bingung dan grogi. Oh, ini untuk dirinya sendiri nih. Jadi orang udah gede ya, dia udah kalau presentasi udah awal-awalnya udah mantap gitu, terus grogi. Udah persiapan grogi gitu ya. Kayak anak kecil juga ada tuh di rumah nyanyi, wah depan kaca gocap-gocap, wah nanti sekolah maju ke depan nyanyi, ya sampai sekolahan mejen itu nggak jadi. Atau begitu jadi sih maju ke depan gitu, puisi 10 kalimat, kok di rumah udah depan kakeknya 10 kalimat puisi lancar, sampai kakeknya dipuji-puji pinter, sampai sekolah maju ke depan 1 kalimat stop. Mejen gitu sampai nih kalau anak kecil, tapi dia udah gede nih, udah presentasi gitu, begitu awalnya lancar, lalu tiba-tiba bingung. Iya benar. Ya, ini soal percaya diri ya. Mungkin nanti ini mesti terapi dulu soal percaya dirinya. Nanti dia berdiri di depan
dia punya dasar berdirinya memang kokoh karena dari dirinya sendiri dia udah yakin. Terus yang kedua soal pembiasaan aja nih, soal perilaku. Jadi kalau udah timbul groginya jangan menyerah gitu. Boleh juga sih ngaku sama audiens bahwa aduh saya lagi grogi nih gitu. Boleh gitu. Jadi diakui aja. Malah melegakan ya Bu ya. Iya, daripada terus berusaha menyembunyikannya gitu. Jadi akui saja kalau saya lagi grogi, terus tiba-tiba bingung, minta waktu gitu. Nanti teruskan gitu. Paling gagal malunya tuh sekali 2 kali, setelah itu bisa lancar. Karena ini adalah sesuatu yang paling dia takutkan kan. Kalau kita berani menghadapi apa yang kita takutkan, biasanya kita tidak takut lagi. Oke, ya. Nah, ini pertanyaan terakhir kalau yang di chat. Oke, Bapak Ibu silakan, kita masih punya waktu seandainya ada yang mau bertanya. Tapi menunggu hal itu, mungkin saya mau sapa Pak Erik, ada yang mau ditambahkan Pak melihat pembicaraan selama ini tadi, terutama dalam hal kembali ke soal pandemi ya, banyak orang menjadi takut dan gara-gara takut ya imunnya drop. Atau mungkin saya tambahkan cerita nih. Waktu anak saya antigen positif, lalu istri saya besoknya nganter PCR. Ya, nganter PCR. Hari di mana PCR-nya itu keluar positif, hari itulah istri saya pingsan di kamar mandi. Dan saya nggak tahu itu 3 hari kemudian dia baru cerita. Lah kenapa kamu baru cerita gitu kan? Ya, tapi baik. Maksudnya baik. Kalau saya cerita, saya takut kamu stres. Jadi, wah, pertama ya hebat ya wanita itu atau istri itu yang tahan menderita demi supaya orang lain atau suaminya nggak stres. Dalam hal itu hebat. Tapi yang saya mau tanyakan atau saya mau sampaikan tuh gini. Istri saya dites negatif. Akhirnya PCR juga negatif. Saya hanya menduga gitu ya, menduga pingsannya itu karena istilahnya tuh takut kan, makanya anak positif kan takut, apalagi sekarang ini kan Delta gitu ya, penularannya cepat sekali. Di rumah ada mertua ya papanya dia 9 tahun, jadi memang menghadapi ketakutan itu kan hal yang nggak mudah. Ketika itu di depan mata, bahkan kita sepertinya udah siap-siap semestinya, wah kita begini begitu, betul-betul ngalami kejadian gitu ya. Itu ya sampai pingsan loh. Nah, ini saya kembalikan ke soal situasi COVID yang menakutkan. Tapi tips supaya ini kita bisa hadapi ketakutan ini, bahkan kalau toh ya takut segera bangkit ya, segera bangkit. Istri saya juga segera bangkit. Tapi kan ada yang sampai paranoid. Yang tadi saya ceritakan di awal bahwa ada seorang sudah mahasiswi di rumah semuanya sehat, isolasi mandiri di kamar, minta makanan taruh depan pintu, dia nggak ke ruang makan. Ini kan ketakutan yang, nah mungkin Pak dari sisi Pak Erik ada yang mau ditambahkan atau bahkan mungkin juga menjumpai kasus-kasus serupa di jemaat. Silakan Pak Erik. Ya, makasih Pak Jarod. Saya justru ingin tambahkan dengan ini Pak, yang tadi kasus-kasus yang dibahas ya. Dalam hal gangguan kesehatan atau sakit penyakit yang berhubungan dengan jiwa, saya tetap percaya bahwa mukjizat bisa terjadi. Tuhan tetap bisa bekerja, Tuhan bisa sembuhkan tanpa terapi, tanpa pengobatan pun kalau Tuhan mau tetap bisa terjadi. Tetapi saya juga jumpai juga bahwa Tuhan tidak selalu lakukan dengan kesembuhan mukjizat seperti itu, Pak. Ya, jadi kadang-kadang memang ada masalah-masalah kejiwaan itu atau gangguan kejiwaan yang tanda-tandanya sama dengan orang diganggu roh jahat. Gitu. Jadi di jemaat kadang-kadang bisa pernah terjadi ada orang pikirannya suka ngaco, Pak. Gitu. Nah, di diagnosis awal, dugaan awal kan ini pasti gangguan Pak ya dari roh jahat. Jadi kita doakan, layani pelepasan dan layani berbagai hal gitu ya. Tapi kecenderungannya selalu kembali lagi gitu. Sampai akhirnya setelah itu berjalan cukup lama, akhirnya kita inisiatif bawa ke psikiater, Pak. Gitu. Nah, di psikiater itulah ternyata
diketahui bahwa dia itu menderita schizophrenia. Nah, jadi kalau kita sudah layani dengan doa, dengan puasa, dengan firman Tuhan tidak berubah, itu biasanya pasti perlu kedokteran juga. Dan ternyata setelah si penderita ini diberikan obat-obatan, Pak, itu pikirannya bisa benar gitu, pikirannya bisa stabil gitu. Tapi kembali nanti kalau misalnya obatnya habis dan telat gitu ya, nggak diobati lagi, itu bisa jadi lagi gitu. Jadi memang seringkali ada hal-hal yang memang itu harus diselesaikan dengan medis atau lewat terapi seperti itu. Ya, tapi saya tetap percaya bahwa kerohanian bawa dampak. Ya. Dalam kasus schizophrenia yang lain, Pak, yang dialami oleh seorang lain, ini seorang pemuda, Pak. Seorang pemuda masih muda sekali, tapi dia memang mengalami gangguan schizophrenia. Dan sama orang tuanya itu, Pak, dibawa ke psikiater dan dia diberikan obat setiap bulan. Orang tuanya cerita, dulunya tiap bulan harus makan obat. Kalau telat, jadi juga. Tapi setelah dia menemukan komunitas rohani yang tepat, di mana dia bisa bertumbuh, dia diterima, dan dia enjoy di situ, ternyata dampaknya luar biasa, Pak. Dari mana kita tahu? Suatu saat orang tuanya mengalami kesulitan ekonomi. Nah, karena itu mereka tidak bisa membawa anaknya ini untuk berobat. Gitu. Nah, dulunya biasanya kalau sebulan telat obatnya, istilahnya, dia langsung kambuh lagi gitu. Tapi ini karena kepepet sedang mengalami kesulitan ekonomi sehingga nggak berobat dulu. Tetapi kok sebulan, 2 bulan, 3 bulan kok nggak kambuh lagi gitu. Jadi rupanya orang tuanya berharap ini sudah sembuh. Sampai akhirnya meskipun mereka ekonominya sudah pulih, anak ini tetap nggak dibawa berobat gitu. Tetapi setelah 4 tahun mulai kambuh lagi gitu. Jadi istilahnya begini, setidaknya waktu dia mendapatkan ketemu dengan Tuhan, dia ketemu dengan komunitas yang tepat, anak-anak Tuhan, dibimbing dalam kebenaran, itu berdampak. Amin. Dan itu setelah 4 tahun dia kambuh lagi pun karena dia harus kembali ke tempatnya, sehingga dia meninggalkan komunitas yang dia sudah nyaman di situ, komunitas rohani yang selama ini meng-cover dia. Itu saya percaya kerohanian itu pasti ada dampaknya. Gitu. Yes. Dan kemudian hal yang kedua yang ingin saya tambahkan, seperti yang Pak Roni tadi katakan, memang segala sesuatu itu bersumber dari pola pikir ya, Pak ya. Kalau boleh saya bacakan, Pak, Filipi 4 ayat 8. Jadi ayatnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Rasul Paulus ngomong, pikirkanlah semuanya itu. Kenapa nggak dikatakan lakukanlah semuanya itu atau perkatakanlah semuanya itu? Karena memang segala sesuatu yang kita katakan, segala sesuatu yang kita perbuat itu pasti sudah melalui pikiran dulu, Pak. Karena itu kalau kita mau merubah perkataan, sikap harus melalui perubahan pola pikir. Gitu. Nah, perubahan pola pikir itu yang pertama bisa kita alami seperti yang Pak Roni kesaksian tadi. Kalau ada sebuah gelas yang isinya air kotor harus dikasih air bersih supaya air kotornya keluar. Jadi isinya bersih, dan firman Tuhan itulah yang akan membuat pikiran kita bersih, Pak. Sehingga nanti perkataan dan perbuatan kita pasti keluarnya akan bersih dan benar. Nah, cuma saya ingin tambahkan satu hal, Pak, bahwa perubahan pola pikir itu bisa di-trigger oleh satu hal yang disebut dengan pengampunan. Pada waktu seseorang tidak bisa mengampuni orang lain, maka tanpa sadar dia akan jadi lebih baik dari orang yang dia benci itu. Ya, jadi ini ada sebuah kisah nyata, Pak. Ada seorang pemuda, ini kisah diceritakan, Pak ya, sebuah kisah nyata tapi diceritakan sehingga saya nggak mendapatkan nama-namanya, tapi diceritakan ada seorang pemuda, dia punya seorang ayah yang sangat dibanggakan sama dia, Pak. Anak remaja lah, ya, ayahnya pengusaha yang sukses, dia pelayanan bahkan mungkin termasuk dalam majelis di gerejanya, sehingga si anak ini sangat bangga dengan ayahnya. Tapi suatu saat dia jadi kecewa sekali, Pak. Kenapa? Karena dia waktu buka lemari ayahnya, dia mendapatkan banyak buku-buku dan kaset-kaset porno. Dan itu di luar ekspektasinya dia tentunya. Dan di luar hal yang sangat tidak diperkirakan, nggak disangka-sangka begitu.
Dan karena itu dia jadi sangat kecewa sekali sama ayahnya, bahkan ayahnya dibenci, Pak. Dan diceritakan dia pernah bertekad bahwa saya tidak akan pernah jadi seperti papa. Artinya saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tapi ternyata Pak diceritakan waktu dia dewasa, dia termasuk menjadi salah satu yang memproduksi situs porno Pak di Amerika. Nah artinya begini, pada waktu seseorang tidak bisa mengampuni orang lain, ya apalagi ayahnya, karena ayah kan sumber Pak ya, hormatilah ayah ibumu kan supaya baik keadaanmu dan panjang umurmu. Itu pasti akan membawa pola pikir, akan membawa dia tersandera pola pikirnya sehingga hidupnya bisa lebih jelek daripada orang yang dia benci. Nah, sebaliknya saya mau ceritakan juga ini sebuah kesaksian yang nyata, Pak. Ada seorang jemaat, dia datang dari luar pulau, dia seorang petinju, Pak. Nah, dia datang ke Bandung itu dalam rangka ingin meningkatkan karirnya di bidang tinju. Tetapi dia datang di saat yang nggak tepat, yaitu tahun 98. 98 kan terjadi krisis moneter, Pak ya. Nah, karena itu banyak anggaran-anggaran untuk cabang olahraga yang dipangkas waktu itu. Sehingga akhirnya dia tidak bisa mengembangkan karirnya, tapi dia sudah terlanjur terdampar di Bandung, sehingga dia bekerja serabutan lah, Pak. Apa aja dia kerjain. Tapi dimanapun dia kerja, dia nggak bisa, Pak. Nggak pernah bisa bertahan lebih dari 3-4 bulan. Dia selalu kesaksian. Dia kesaksian dimanapun dia kerja nggak lebih dari 3-4 bulan pasti keluar. Kenapa? Pasti diakhiri dengan berkelahi, Pak. Kalau nggak sama temennya, sama bosnya gitu. Banyak bosnya, ada juga bos yang diajak berkelahi sama dia gitu. Ya. Nah, tetapi setelah itu akhirnya dia dibawa ke gereja dan kemudian dilayani, ya, termasuk dari pelepasan, dan salah satunya adalah dia melepaskan pengampunan untuk ayahnya. Dan ajaib, Pak, setelah dia melepaskan pengampunan buat ayahnya, itu kurang lebih terjadi tahun 2007 atau 2008. Setelah dia melepaskan pengampunan buat ayahnya, nggak lama kemudian dia dapat pekerjaan. Dan sampai hari ini, dia tetap ada di tempat pekerjaan yang sama. Padahal sudah 13 tahun lebih. Dulunya dia bercerita, saya nggak bisa tahan, nggak bisa bekerja di satu tempat lebih dari 3 atau 4 bulan. Pasti keluar, pasti berkelahi. Tapi sampai hari ini dia masih tetap bekerja di tempat yang sama, bahkan posisinya terus naik sampai hari ini. Nah, karena itu memang kalau tadi Ibu Herianti katakan perubahan pola pikir itu anugerah. Kadang-kadang kita usahakan seseorang berubah pola pikirnya gimana pun, tetapi sulit sekali. Ya, memang kalau orang bisa berubah pola pikir itu anugerah. Nah, kalau ada seseorang yang sulit sekali berubah pola pikirnya, jangan-jangan itu karena ada kepahitan yang belum dia bereskan. Itu yang menghalangi perubahan pola pikir. Kalau kita baca di Matius pasal 5, itu kan juga dikatakan ya, kalau engkau sedang mempersembahkan persembahan, tapi engkau ingat ada sesuatu dalam hati saudaramu, tinggalkan dulu persembahanmu, beresin sama saudaramu. Kalau enggak, hakim akan menyuruh utusannya untuk menghukum engkau, menggocok engkau. Kemudian di Matius pasal 18 juga ada kisah tentang pengampunan. Ya, seorang hamba yang diampuni 10.000 talenta, ya, tetapi setelah dia diampuni, ada temannya utang sama dia hanya 50 dinar, tetapi dia 100 dinar, tetapi dia tidak mau mengampuni temannya itu. Dan akibatnya apa? Akibatnya raja itu kembali menghukum dia sehingga hutangnya tidak dihapuskan. Kita ini kan di dalam Tuhan kan kita terima pengampunan yang besar sekali. Dan karena itu kita harus hidup dalam pengampunan satu dengan yang lain. Kalau kita tidak mengampuni seseorang, siapapun itu, maka dikatakan Matius 6 ayat 14-15, Bapak di surga juga tidak mengampuni kita. Artinya, kalau kita sudah diampuni, dosa kita yang besar sudah diampuni, tapi kita tidak mau mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita, posisi kita di hadapan Tuhan itu tetap orang berdosa. Dan orang berdosa susah sekali untuk menerima perubahan pola pikir, karena perubahan pola pikir itu adalah kebenaran yang datang dari Bapa di surga. Dan karena itu, menurut saya salah satu trigger supaya orang mengalami perubahan pola pikir
adalah melepaskan pengampunan. Karena saya percaya tidak ada satu orang pun yang bertumbuh tanpa kepahitan, kemarahan terhadap masa lalunya atau seseorang di masa lalu. Bahkan saya juga percaya selain kita harus mengampuni seseorang atau siapapun personal, kita juga harus bisa mengampuni peristiwa-peristiwa yang terjadi yang membuat kita sakit atau marah atau pahit hati. Ya, seperti contohnya tadi yang kurang tinggi badan dan lain sebagainya, itu bukan yang mengampuni seseorang tapi juga mengampuni peristiwa apa yang dia alami. Mungkin itu yang saya tambahkan, Pak. Jadi pengampunan itu akan menjadi trigger untuk seseorang bisa mengalami perubahan pola pikir, dan perubahan pola pikir akan membawa perubahan hidup. Ya. Termasuk semua masalah-masalah kejiwaan bisa hilang dari dalam diri orang tersebut. Terima kasih Pak Jarod. Saya kembalikan. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Saya bacakan ya Bu ya. Shalom Bu, anak saya umur 6 tahun. Kalau bikin video sendiri pakai HP bisa pede banget. Kayak seorang YouTuber. Tapi kemarin ketika masuk sekolah SD, bu gurunya minta video perkenalan, hilang tuh PD-nya. Mohon tanggapan. Jadi di TK PD, masuk SD malah jadi nggak PD. Iya. Masih suaranya, Bu? Audio, ya. Oke. Ya, pertama memang mungkin ini agak mirip dengan anak yang tadi yang umur 2-3 tahun itu ya. Dia takut sama orang baru. Nah, kemudian mungkin dia juga takut dinilai. Anak yang usianya 6 itu sudah masuk tahap usia kanak-kanak. Kalau tadinya kan balita, usia dini, usia dini ya. Itu rasa takut dinilai itu belum muncul. Di usia 6 itu baru muncul. Usia 6 sampai 8 itu sangat dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Jadi ibu harus bisa memberikan dia kata-kata atau acknowledgement, namanya apa, pengakuan bahwa dari apa yang dia lakukan itu hal-hal itu baik dan ibu bangga sama dia. Nah, itu harus lebih banyak daripada kritik. Ya, memang kritik ibu pasti kritik membangun ya untuk anak-anak ya. Tapi pujian juga penting. Jadi kalau ibu memberikan dia pujian yang cukup, maka dia nggak akan takut dinilai atau tidak takut memamerkan dirinya, kebolehannya kepada orang lain. Nah, saya sarankan ibu untuk memberikan banyak pujian. Banyak pujian, pujiannya itu harus kalau acaranya Parwami Fajar nggak boleh. Fajar pujiannya itu harus spesifik, jangan iming-iming. Ya, bedanya pujian sama iming-iming tuh pujian itu diberikan kalau anak itu sudah melakukannya. Jadi ada hal-hal yang dia lakukan, kita berikan pujian. Misalnya dia sudah ambilkan minum, kita bilang, waduh, kamu peka sekali, mami memang lagi haus, kamu ambilkan minum, baik sekali, gitu ya. Tapi kalau iming-iming tuh bilangnya gini, aduh mami haus, kalau kamu ambil minum kamu baik deh, kamu pinter deh. Nah, itu namanya iming-iming. Ya, itu namanya pujian palsu. Nah, itu nggak boleh ya. Itu bisa buat memeras orang juga bisa itu, tapi itu nggak boleh. Jadi yang kita berikan pujian adalah sesuatu yang sudah dia lakukan, sekecil apapun. Nah, ketika dia sudah tahu kebolehannya, dia sudah tahu apa yang menjadi cara ibu memandang dia akan menggeneralisasi pendapat itu bahwa gurunya juga akan melihat dia seperti itu. Jadi ibu mulai aja memberikan dia pujian, memberikan dia acknowledgement, hal-hal positif yang sudah dia lakukan. Kalau perlu diulang-ulang dan digembar-gemborkan. Nanti kalau misalnya bapaknya datang bilang, nih Pak, tadi aku lagi haus, anakmu nih ambilin aku minum loh, gitu. Tapi terhadap yang sudah dilakukan ya Bu ya? Yang sudah dilakukan. Karena penting ya, kalau enggak, kalau belum dilakukan, meres. Ya, meres. Kalau kamu tolong mama, kamu baik deh. Ini bukan puji, ini minta tolong.
Itu maksa minta tolong. Gitu. Jadi kalau ibunya biasa memandang dia seperti itu, memperlakukan dia seperti itu, maka gambar dirinya juga terhadap orang lain juga seperti itu. Jadi dia nggak ragu lagi nanti gurunya lihat dia di dalam video dia pasti yakin, dia punya keyakinan bahwa dirinya oke. Tapi kalau gini terjadi gini, misalnya nih anggap kasus yang sama ini ya, anaknya bikin video dan dia pede banget. Nah, mungkin kasus yang lain bisa terjadi, baik itu misalnya anak menyanyi atau menggambar. Nah, misalnya nih dia pede banget karena misalnya ibunya atau bapaknya, waduh nih keren banget nih gitu. Terus dia masih ragu-ragu dengan pujian itu. Ibunya bilang bagus, bapaknya juga bilang bagus, dia masih ragu-ragu gitu. Kakaknya, nggak keren ini deh, mencela gitu. Dia percaya sama yang mencela nih. jadi gimana kalau dalam satu keluarga ini ada yang dia lebih percaya bahwa ini penilaian yang benar tuh ini, tapi kebetulan nggak memuji nih. Atau malah kalau misalnya kasus yang lain, suami istri nggak sepakat, satunya muji, satunya nyela. Tapi kadang anak itu nggak percaya pada pujian kalau selama ini dia nganggap lebay gitu, pujiannya itu mengada-ada, sehingga dia pun dipuji-puji kayak ini bener nggak sih ini. Jadi dia, nah begitu ada yang kritik malah dia percaya. Iya. Memang orang cenderung lebih mengingat kritik, kata-kata negatif daripada hal-hal yang positif dan pujian. Oleh sebab itu pujian kita harus spesifik. Jadi harus jelas apa yang dia lakukan atau apa yang dia buat yang kita puji. Misalnya kita puji gambarnya, kita puji benar-benar yang bagusnya. Misalnya cara kamu mewarna ini bagus ya, paduan warna-warnanya ini harmonis, atau judulnya sama gambar ini tepat sekali. Kalau itu saja yang bisa kita puji, kita ngomong yang itu. Tapi kalau memang ada masukan untuk gambar dia, kita harus ngomong jujur. Tapi dahulukanlah dengan pujian. Pujian yang wajar jadi ya Bu ya. Pujian yang wajar, spesifik, dan dia sendiri tahu bahwa memang itu bagus. Jadi misalnya gambarnya ini nggak rapi, jadi kita bilang, kamu ini nggak rapi, tapi warnanya bagus banget. Jadi yang warnanya bagus banget, nah itu pujian yang wajar tuh gitu ya. Ya, susunannya terbalik Pak. Mesti yang bagus dulu baru yang. Oke, tapi paling enggak pujian itu wajar sehingga anak tuh percaya waktu orang tua memuji itu memang pujiannya itu spesifik tadi itu ya. Ya. Pujian itu harus faktual. Jadi nyata gitu faktanya. Ada gitu. Anak itu sendiri tahu memang itu bagus. Jadi kalau kita kasih pujian, beri pujian yang baik dulu. Misalnya kita bilang ini gambar warnanya bagus. Cuman waktu kamu menggambar ininya misalnya tarikan garisnya mesti lebih halus misalnya. Tapi ini kita depankan pujian dulu. Ini warnanya bagus banget nih kombinasinya. Ini kurang rapi dikit tapi nggak apa-apa lah. Ini yang warna. Jadi malah mungkin kalau perlu kritiknya diminorkan gitu ya. 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 Oke, jelas. Ya, satu lagi karena dari segi waktu, satu pertanyaan lagi. Setelah itu sudah nggak boleh bertanya lagi karena dari segi waktu. Ya, tapi ini satu pertanyaan yang memang sudah ditulis, kita jawab. Bagaimana menghadapi anak yang suka berdebat, padahal usianya masih 8 tahun, kelas 2 SD, menghadapi anak yang suka berdebat? Wah, kayak bapaknya atau kayak ibunya ini. Iya, biasanya ada contoh di rumah. Ya, jadi gimana, Bu? Itu dulu dihentikan. Ya, selama itu ada contoh, maka dia akan terus. Jadi kalau orang ya mau berperilaku, itu biasanya dia ada pengetahuan dulu, ada hal yang dia tahu bagaimana cara melakukannya, dan ada powernya. Gitu. Jadi tahu dan mampu. Gitu. Jadi kalau dia sering lihat orang tuanya, dia tahu kan ini kalau ngomong gini jawabnya apa, gitu. Kalau ini jawabnya apa, gitu. Jadi dia bisa jawab itu apa-apa yang dia diajak ngomong tuh dia jawab karena ada contoh. Nah powernya itu biasanya dia akan mendebat orang-orang yang suka didebat sama contohnya dia, tokohnya dia.
Ya misalnya dia anak perempuan. Anak perempuan, mamanya dominan. Yang mamanya suka debat suaminya. Dia debat abangnya, berani dia bisa gitu. Nah, dia debat bapaknya pun bisa gitu. Karena dia kagum sama ibunya. Iya, karena dia merasa bahwa dia kelompok dari orang yang kelompok-kelompok powerful gitu di rumah. Atau ada kemungkinan nggak Bu ini karena dia memang anak cerdas saja maka suka berdebat itu atau perilaku atau kemampuan? Enggak. Kalau debat misalnya kalau disuruh apa dia debat nggak mau. Emang kenapa saya mesti begitu gitu? Itu bukan sebuah kecerdasan. Itu bad behavior. Itu bukan kecerdasan, bukan ekspresi kecerdasan. Oke, jelas ya. Oke, terima kasih Ibu Herianti untuk sharingnya malam hari ini. Karena waktunya kita cukupkan dan kita akan masuk ke penutupan. Dan Pak Roni Daud yang akan menutup kegiatan kita malam hari ini. Ya, silakan Pak Roni Daud untuk kalau mau menambahkan juga sebelumnya boleh, sebelum kita masuk dalam penutupan yaitu dengan perjamuan kudus. Ya. Iya, saya hanya membacakan satu ayat apa yang dibahas tadi dalam Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat ini berbicara tentang persepsi. Persepsi itu apa ya? Kayak front office dalam pikiran kita. Jadi rupanya kita bilang seperti Ibu tadi bilang, bahwa berpikir itu harus berdasarkan anugerah. Ini ayat yang mendukung sekali ya. Bisa perubahan pola pikir butuh anugerah. Karena Roma 12 ayat 3 menjelaskannya. Dan juga prinsip yang berikutnya harus ada hukum kepatutan. Ya, yang patut aja dipikir, yang nggak patut-patut nggak usah lah. Itu justru akan membebani kita. Dan tentu yang ketiga mengenali identitas. Bahkan yang terakhir adalah kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita masuk bersama-sama mengambil roti, mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab semuanya telah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Termasuk masalah-masalah kejiwaan. Sudah selesai. It is finished. Ya. Sebab pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat bilur-Mu. Tetap berkuasa menyembuhkan semua sakit penyakit kami. Yang sifatnya jasmani maupun yang sifatnya rohani sekalipun. Dan bahkan mengubahkan manusia rohani kami. Yang mati menjadi hidup. Dan bisa bersekutu dengan Tuhan. Berjalan dalam keserupaan dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Bukankah ucapan syukur yang di dalamnya berisi anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa berkati Pak Jarod yang dengan setia terus Tuhan dalam KIB ini, siaran ini, terus urapi hamba-Mu, terus membawa hamba-Mu kepada hal-hal yang baru lebih dalam, hikmat yang dari atas menguasai. Pak Erik juga bersama-sama kami, terus Kau memberkati hamba-Mu secara luar biasa. Damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal terus memelihara hati hamba-Mu. Juga Ibu Herianti, Tuhan, terima kasih telah menjadi berkat bagi setiap kami. Tuhan terus memakai hamba-Mu secara luar biasa.
menerangi hati banyak orang, dan menolong banyak orang ya Tuhan, membebaskan yang terbelenggu, yang terpenjara, dan mereka menerima kabar baik, yaitu tahun rahmat Tuhan sudah datang lewat hamba-Mu. Sekarang kami melepaskan berkat. Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, katakan bersama-sama, amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Werianti, Pak Roni Daud, Pak Erik. Terima kasih.